Setelah peluit babak pertama dibunyikan, Dream Team Expedition langsung memulai serangan mereka. Tapi Muller dan yang lainnya langsung melakukan gegeng pressing, apalagi ketika Hoyong mendapatkan bola. Saat dikepung oleh 3 pemain lawan, Hoyong mendapatkan tackle yang cukup keras yang ngebuat peluit tanda pelanggaran pun dibunyikan oleh wasit. Ngeliat kaki Hoyong yang terluka, teman-temannya pun sontak langsung khawatir. Hyunjung langsung menghampirinya dan menanyakan tentang kondisi Hoyong. Meski rasanya sedikit sakit, tapi itu tidak apa-apa. Dan dengan kejadian itu, kini Dream Team Expedition mendapatkan kesempatan lewat tendangan bebas. Hoyong sedang bersiap-siap untuk mengeksekusi tendangan bebas. Tapi tiba-tiba bukannya menendang bola itu, Hoyong malah langsung melesat ke depan gawang. Melihat pergerakan Hoyong itu, Muller langsung menginstruksikan teman-temannya untuk segera mengejar Hoyong. Meski postur mereka lebih tinggi, tapi untuk masalah heading, Hoyong sangat percaya diri dengan kemampuannya. Tubuh mereka saling bersenggolan ketika hendak menyambut bola. Tapi dengan bakat strong fisik level B+, Hoyong bisa mempertahankan posturnya sebelum akhirnya memberikan operan heading ke Hyunjun. Hyunjun yang baru menerima bola langsung menendang bola itu ke arah depan. Dan Hoyong pun langsung melesat meninggalkan kawalan dari para pemain lawan. Bahkan Muller yang melihatnya gak bisa berbuat apa-apa karena gak mampu menandingi kecepatan Hoyong. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Hoyong yang kemudian sukses mencetak gol. Ngeliat gawang mereka kebobolan di detik ke-30, para pemain Bayern Munchen pun terlihat melongo. Sementara Hoyong dan juga Hyunjun terlihat merayakan gol itu bersama-sama. Meskipun mereka telah mencoba mempertahankan keunggulan itu, pada akhirnya Bayern Munchen berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Hoyong yang terus mendapatkan kawalan dari Muller terlihat bisa mengatasinya dengan baik. Tapi Muller yang mencoba beberapa kali beradu fisik dengan Hoyong merasa seperti tengah berhadapan dengan pohon besar yang begitu kokoh. Aku tidak ingat kalau minggu lalu dia sekuat ini. Pencetak gol dan juga playmaker di waktu yang bersamaan. Ini tidak bisa dipercaya. Setiap kali Hoyong mendapatkan bola, Muller merasa kalau ada sesuatu yang akan terjadi. Tidak mau timnya dikalahkan sama tuh bocah, dia pun menginstruksikan teman-temannya untuk melakukan gegeng pressing ke Hoyong. Tapi lagi-lagi berkat itu, Hoyong mendapatkan tackle dari tim lawan. Dan itu adalah pelanggaran kedua di sekitar kotak penalti lawan. Hoyong kini telah berdiri untuk melakukan tendangan bebas. Sambil menenangkan diri, Hoyong mencoba menimbang pilihan antara melakukan set play atau menendangnya langsung. Jika dia melakukan set play seperti sebelumnya, itu akan langsung terbaca oleh pemain lawan. Tapi jika dia melakukan tembakan langsung, masalah utamanya adalah sang kiper. Dengan perawakannya yang tinggi, kekuatan ada pada goal line control dan skill mengendalikan area bola. Tapi dari itu semua, kemampuannya dalam menangkap bola tendangan jarak menengah itu yang terbaik. Di sisi lain, kiper yang melihat Hoyong akan menendang meragukan kemampuan lawannya itu. Di mata sang kiper, tendangan Hoyong memang lebih baik di antara pemain lainnya. Tapi tendangan itu tidak ada apa-apanya. Bolanya mungkin memang cepat, tapi lintasannya sederhana. Bermain set play akan menjadi pilihan yang lebih aman untuknya. Dengan ketenangannya, Hoyong kini sudah siap buat mengeksekusi bola. Begitupun dengan sang kiper yang sudah siap buat mempertahankan gawangnya. Begitu peluit dibunyikan, Hoyong langsung berlari dan melakukan ancang-ancang. Dan bola itu pun masuk ke dalam gawang Bayern Munchen. Bahkan si kiper dibuat gak bergerak sedikit pun. Itulah akibat dari meremehkan seseorang. Apalagi yang dia remehin adalah main karakter. Para pemain Dream Team Expedition langsung berlarian ke arah Hoyong dan merayakan gol itu bersama-sama. Kini papan skor pun bertambah menjadi 2-1 untuk keunggulan Dream Team Expedition. Di saat ambisi Hoyong untuk menyelesaikan persyaratan penyalinan bakat kembali muncul, dia langsung teringat dengan kata-kata dari pelatihnya yang menyuruhnya untuk menikmati bermain bola. Dan itu ngebuat Hoyong kembali mendapatkan ketenangannya.
Setelahnya, meski para pemain Bayern Munchen bisa menyamakan kedudukan, tapi berkat satu gol tambahan dari Hoyong lewat sundulannya ngebuat Dream Team Expedition kembali unggul. Dan itu merupakan hat-trick pertama Hoyong dalam turnamen remaja 4 benua. Tak mau menyerah, para pemain Bayern Munchen terus melakukan serangan meski sudah kelelahan. Dan saat bola berada di kaki Muller, Sok Hyung Jun terus menempelnya dengan ketat. Tapi dengan kejeniusannya, Muller memanfaatkan celah kaki Hyung Jun yang terbuka untuk kemudian menjadi lintasan bola yang dia tendang. Dan gol pun kembali tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena skornya seri, mereka pun terpaksa harus memasuki babak tambahan. Selama 2 kali 5 menit babak itu berlangsung. Tapi hasilnya masih tetap sama. Dan itu artinya pertandingan pun harus diakhiri dengan adu penalti. Dari Dream Team Expedition, Hyung Jun adalah pemain pertama yang akan melakukan tendangan penalti. Dan dia pun sukses mengeksekusinya menjadi sebuah gol. Mereka terus saling bertukar tendangan sampai tiba pada percobaan kelima, di mana pemain dari FC Bayern Munchen gagal mengeksekusi tendangannya menjadi gol. Sementara penendang terakhir dari Dream Team Expedition adalah Hoyong. Dengan penuh percaya diri, Hoyong pun berlari kemudian menendang bola di hadapannya. Dan bola pun sukses bersarang ke gawang lawan. Kiper Bayern Munchen dan para pemain dari Dream Team Expedition terlihat membeku sesaat. Sampai akhirnya Hoyong dan yang lainnya merayakan kemenangan itu bersama. Saat Hoyong terbaring kelelahan, tiba-tiba Muller mendatanginya. Dia kemudian mengangkat tangannya dan mereka pun saling berjabat tangan. Hoyong yang telah mencetak 3 gol di pertandingan hari ini ditambah 1 gol lagi di pertandingan persahabatan sebelumnya terlihat sedikit kecewa karena tidak bisa memenuhi syarat penyalinan bakat Michael Ballack yang memerlukan 5 gol. Tapi dia gak terlalu memikirkannya karena saat ini telah berhasil menyalin bakat Muller. Dan dari keempat bakat yang dimiliki Muller, Hoyong memilih bakat penetrasi spesial level A+. Meskipun sebelumnya dia tertarik dengan bakat fundamental level A. Aku telah memiliki hampir semua dari kualitas penting seorang striker. Saatnya untuk membuat bakat utamaku lebih tajam. Dan efek samping penyalinan itu dibutuhkan waktu 40 hari untuk menyalin bakat tersebut dengan sempurna. Selama 40 hari ke depan, Hoyong tidak bisa menyalin bakat lainnya. Tapi sayangnya di pertandingan selanjutnya, Dream Team Expedition harus kalah dengan skor 2-1 saat melawan Leeds United Under 13. Itu dikarenakan stamina mereka yang udah terkuras di 2 hari sebelumnya saat melawan Bayern Munchen. Cak Bum Kun sebagai pelatih Dream Team Expedition tidak memarahi mereka atas kekalahan itu. Justru dia memuji mereka karena telah bermain di luar ekspektasi. Dan setelahnya ekspedisi pun diistirahatkan selama 3 hari. Sehari sebelum kepulangan mereka ke Korea, Cak Bum Kun memanggil Hoyong ke ruangannya karena ada seseorang yang ingin dia kenalkan. Dan saat orang itu masuk, ternyata orang yang dimaksud adalah Michael Ballack. Karena Hoyong telah berhasil mengalahkan Bayern Munchen Under 13 di turnamen remaja 4 benua, Michael Ballack pun ingin menepati janjinya yang pernah dia ucapkan. Bahkan saat menonton pertandingan itu secara langsung, Michael Ballack sangat menikmatinya. Sebelumnya, Hoyong pernah bertanya bagaimana cara menjadi pesepak bola yang baik. Ketika aku bermain, aku menggambar seluruh lapangan di kepalaku. Mulai dari mengendalikan lini tengah sebagai seorang gelandang atau mengganggu pertahanan lawan sebagai penyerang. Intinya ketika di dalam lapangan, Michael Ballack membaca setiap pergerakan pemain dan juga tim. Dan yang terpenting membaca alur permainan. Ngedengar itu, mata Hoyong langsung berbinar-binar dan tak sabar untuk menerapkan metode itu ke permainannya. Tapi tiba-tiba kilatan cahaya langsung bermunculan. Hoyong terlihat sangat kaget dengan kemunculan notifikasi itu. Dan ternyata itu adalah notifikasi yang menyuruh Hoyong buat memilih salah satu bakat yang dimiliki Michael Ballack. Tapi dikarenakan slot bakat yang udah penuh, jadi sistem menahannya selama 33 hari sampai slot bakatnya mendapatkan upgrade. Hoyong terlihat shock sambil bertanya-tanya karena dia merasa cuman mencetak 4 gol dari 5 gol yang harusnya menjadi persyaratan, tanpa dia sadari kalau gol penalti juga termasuk dalam hitungan. Dan saat dia menyadari akan keberhasilannya, Hoyong pun langsung bersemangat untuk segera memilih bakat Michael Ballack. Sampai akhirnya bakat midfield commander versatility level unik pun menjadi bakat Hoyong selanjutnya. Kedekatan mereka berdua semakin terjalin selama pertemuan itu.
itu. Bahkan Michael Ballack berjanji buat ngebantu Hoyong dalam proses menjadi pemain sepak bola profesional seperti dirinya. Awas aja, hati-hati kena kutukan runner-up-nya Michael Ballack. Semua saran dari seniornya itu Hoyong tulis dalam buku catatan, dan itu menjadi tulisan penutup sebelum kepulangannya ke Korea Selatan. 26 Januari 2004, Hoyong akhirnya kembali ke rumah singgahnya yang ada di Brazil. Saat Hoyong membuka pintu, Neng Monica sudah ada di sana dan langsung menyambut kakang prabunya. Tapi bukannya memuji penampilan Monica yang tambah dewasa, Hoyong malah memuji bakat Monica yang semakin berkembang. Dari 3 syarat yang harus terpenuhi untuk menyalin salah satu bakat Monica, baru satu yang Hoyong selesaikan. Tiba-tiba tanpa terduga, Monica langsung berada kurang sejengkal dari muka Hoyong. Saat Hoyong, admin dan juga penonton berpikir yang tidak-tidak tentang adegan yang akan terjadi selanjutnya, ternyata memang bukan seperti yang kita harapkan. Neng Monica malah mengukur tinggi badan Hoyong yang semakin mendekati tinggi badannya. Sebentar lagi kau akan mendongkak saat melihatku dan tidak bisa mengelus kepalaku lagi. Dan saat Hoyong akan mengelus kepala Monica, pipi wanita itu pun langsung berubah memerah seperti warna partai Banteng Uchiha. Selama 1 bulan di sana, Hoyong melakukan rutinitasnya seperti biasa. Mulai dari sekolah, latihan sepak bola, dan aktivitas lainnya. Dan saat di tengah latihannya, tiba-tiba notifikasi muncul. Sistem memberitahu Hoyong kalau bakat yang dia peroleh dari Michael Ballack kini telah didaftarkan ke status window-nya dan membutuhkan waktu 60 hari untuk memperoleh bakat itu dengan sempurna. Selama itu pula dia tidak bisa menyalin bakat lainnya. Slot bakat yang dimiliki Hoyong pun kini telah ditambahkan. Dengan bakat yang dia peroleh dari Michael Ballack, bakat-bakat yang lainnya pun ikut terdampak menjadi lebih berkembang. Bakat Michael Ballack memang tidak pernah mengecewakan. Aku sangat berterima kasih. Selama 3 minggu, Hoyong terus melakukan latihan intensif. Mulai dari latihan fisik, kontrol bola, juga tendangan. Itu ngebuat perkembangan bakatnya menjadi lebih cepat. Bahkan ada 3 bakat yang berhasil naik level. Dan ketiganya berhubungan dengan fisik yang saling mempengaruhi. Semakin kuat tubuhku, ototku juga akan tambah kuat. Dan itu ngebuat kakiku menjadi lebih cepat. Jika aku sudah ada di level ini, Liga Under 13 bisa dimenangkan dengan mudah. Hoyong yang lagi ngelamun kemudian dipanggil oleh pelatih Carlo. Dia menyuruh Hoyong untuk datang ke ruangan pemeriksaan fisik besok. Dan keesokan harinya di ruangan itu telah berkumpul banyak pemain. Di sana juga ada Douglas dan Casemiro dan mereka semua terlihat sangat tegang. Itu sangat wajar mengingat Douglas dan Casemiro punya umur yang lebih tua dari Hoyong. Jadi mereka berdua harus melewati garis batas supaya bisa bermain di Sao Paulo Under 15. Tes medis hari ini akan menentukan masa depan mereka, dan itu juga berlaku untuk Hoyong. Sebuah kesempatan untuk lompat dari Under 13 ke Under 15 di usia muda. Ini tidak akan mudah, tapi aku harus mencobanya. Di tes medis kali ini jauh lebih rumit daripada tes medis Under 13. Mulai dari tes sistem tulang otot, ketahanan kardiovaskuler, tes darah, kekuatan isometrik, fungsi jantung, analisis lemak tubuh, dan lari cepat 25 meter. Setelah semua itu selesai, Carlo langsung didatangi asistennya dengan tergesa-gesa. Si asisten langsung memperlihatkan catatan dari hasil tes lari cepat 25 meter. Dan hasilnya Hoyong menyelesaikan tes itu dengan kecepatan 3,97 detik, dan itu memecahkan rekor sebelumnya dengan selisih waktu 0,3 detik. Carlo yang mengetahui itu langsung dibuat terkejut. Sang asisten juga menambahkan kalau kecepatan Hoyong lebih cepat dari sebagian besar atlet dewasa. Dan saat Carlo menanyakan hasil dari keseluruhan tes, sang asisten pun dengan semangat mengatakan kalau Hoyong berhasil lulus dengan melebihi standar yang ada. Dan menurut hasil dari tes tersebut, dia bahkan bisa bermain sebanyak 31 pertandingan dalam season ini. Carlo yang mendengar itu terlihat sangat puas dan lega. Dia pasti sudah berlatih dengan keras. Sementara di tempat lain, Hoyong terlihat bahagia dengan hasil dari tes medisnya. Dia bertambah tinggi sebanyak 7 cm hanya dalam waktu 4 bulan. Dan jika itu terus berlangsung, maka tingginya di tahun depan bisa melebihi 170 cm. Dengan tinggi seperti itu, Hoyong bahkan bisa menjadi seorang model.
Tapi lagi-lagi Carlo membuyarkan lamunan Hoyong itu. Mulai sekarang kau akan latihan di fasilitas utama. Itu artinya Hoyong berhasil dipromosikan ke Sao Paulo Under 15. Saat Hoyong berselebrasi atas keberhasilannya, Carlo memberitahunya kalau mulai bulan Maret dia juga akan bertanggung jawab atas Under 15. Carlo kemudian menyuruh Hoyong untuk segera beradaptasi dengan Liga Under 15 karena di sana gaya permainannya akan sangat berbeda dengan Liga Under 13. Ngelihat sikap Hoyong yang percaya diri dan juga rendah hati, Carlo menyadari kalau tuh bocah sudah tambah berkembang setelah kepulangannya dari Jerman. Dalam keheningan sesaat itu, Hoyong kemudian meminta sesuatu ke pelatihnya. Hoyong meminta untuk bermain setidaknya 31 kali. Meski Carlo terlihat kaget dengan keberanian anak didiknya itu, tapi dia berjanji untuk memainkan Hoyong semaksimal mungkin demi perkembangannya juga perkembangan tim. Carlo juga menanyakan tentang masa depan Hoyong. Jika di season ini dia tampil dengan baik, maka klub terkenal pasti akan mendatanginya untuk menaikkan kontrak dengan Hoyong. Sekarang aku tidak memikirkan itu. Aku ingin fokus pada saat ini. Di hari selanjutnya di gedung utama pusat pelatihan, Hoyong yang baru datang langsung disambut oleh Bianca sang manajer Sao Paulo. 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan pertama mereka, dan kini Hoyong terlihat sangat berbeda di matanya. Bukan cuma sekedar fisik saja yang berubah, tapi kontrak Hoyong pun kini menjadi berubah. Gaji Hoyong juga meningkat signifikan, bahkan 3 kali lipat dibanding tahun lalu, termasuk bonus dan juga performa di lapangan. Dan Bianca juga menambahkan kalau klub akan menjamin Hoyong bermain sebanyak 31 pertandingan pada musim ini. Dan yang lebih mengejutkannya adalah jumlah buyout yang dimiliki Hoyong saat ini. Sebagai informasi, buyout adalah harga yang harus dibayarkan oleh suatu klub untuk mengakhiri kontrak pemain jika ingin membeli pemain tersebut. Dan buyout yang dimiliki Hoyong saat ini sebesar 1 miliar. 1 bulan sebelum Liga Nasional Brazil dimulai, Hoyong terlihat memandangi gedung utama tempat para pemain Sao Paulo Under 15 berlatih. Dan tanpa ragu, Hoyong melangkahkan kakinya menuju pusat latihan. Ketika dia memasuki lapangan, dia langsung disambut oleh tatapan tajam dari pemain di sana. Suasana di sini benar-benar sangat berbeda. Meski gak ada ekspresi dari tatapan mereka, tapi mata mereka terus memperhatikan Hoyong. Kemanapun dia pergi, Hoyong tidak bisa menghindari tatapan kompetisi untuk menjadi pemain utama. Karena ini adalah turnamen besar yang menarik perhatian banyak pengamat. Dalam ketegangan itu, Hoyong dihampiri mantan rekan satu timnya di Sao Paulo Under 13, yaitu Douglas dan juga Casemiro yang ternyata lulus dalam tes sebelumnya. Tiba-tiba dia merasakan keberadaan seseorang dari belakangnya. Dan di tempat itu ada seseorang yang sedang duduk dengan tatapan yang tajam. Melihat Hoyong yang memandanginya, orang itu pun langsung berdiri lalu menghampiri Hoyong. Tapi anehnya orang itu melewati Hoyong begitu saja. Anak itu sepertinya aku mengenalnya. Salah satu dari 3 besar bakal calon pemain terbaik Brazil, Rosca, pemain Amerika Serikat yang ditransfer ke Sao Paulo Under 15 tahun ini. Setelah menyadari itu, Hoyong merasakan firasat buruk akan terjadi. Singkat cerita, Carlos sebagai pelatih menginstruksikan pemainnya untuk fokus dalam latihan kerja sama tim. Mereka akan dibagi menjadi 2 tim dan bertanding sambil bertukar secara berkala untuk menyingkronkan diri dengan semuanya. Hoyong berada di tim A, sementara Rosca berada di tim B. Saat pertandingan baru dimulai, para pemain dari tim B langsung dibuat melongo karena kelakuan Hoyong yang melewati mereka dengan begitu cepat. Mereka cuma bisa melihat Hoyong berlari tanpa bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum dia memasuki kotak penalti, Hoyong pun kembali mengeluarkan tendangan jarak menengahnya. Dan bola pun berhasil bersarang ke gawang lawan tanpa perlawanan. Para pemain tim B dibuat tak percaya melihatnya. Begitupun dengan Rosca yang terlihat sebal dengan kemampuan Hoyong. Fluid pertandingan kembali dimulai. Para pemain tim B langsung melakukan serangan balasan. Dan dengan kecerdasannya, Rosca memimpin serangan itu dengan efektif. Rosca lalu meminta bola. Dan saat temannya mengirimkan bola itu ke kakinya, Hoyong telah bersiap membayangi Rosca dari belakang. Mereka terlibat duel memperebutkan bola dengan sangat sengit. Tapi Rosca langsung menyadari kalau tekanan yang dikeluarkan Hoyong terlalu kuat. Dan itu sangat berbahaya jika terus memegang bola.
Saat Roska berencana mengoper bola itu, Hoyong terus mengganggunya, yang ngebuat operan itu bisa direbut oleh pemain dari tim A. Dia terlihat lebih kecil dariku, tapi apa-apaan dengan fisiknya yang tidak masuk akal itu. Ngelihat kecepatan Hoyong yang sangat luar biasa dan juga operan bola yang tidak goyah dengan kecepatannya, para pemain dari tim B terlihat sangat kewalahan. Dia mendominasi pertandingan dengan distribusi bola yang stabil dan pertahanannya juga sangat solid. Dan itu masih belum cukup karena ternyata dia juga berbakat dalam heading. Kami terus gagal mendapatkan bola. Apa ada yang tidak bisa orang itu lakukan? Roska terlihat frustasi melihat kondisi timnya saat ini, seakan-akan dipermainkan oleh bocah yang baru dia temui. Dan tiba-tiba Carlo menyuruh mereka untuk bertukar tim, dan kini Roska berada di tim A setim dengan Hoyong. Menyadari kalau perhatian para pelatih sedang tertuju pada Hoyong, dia pun berencana buat menunjukkan kemampuannya supaya perhatian itu beralih kepadanya. Tapi tiba-tiba Hoyong langsung mengeluarkan penglihatan bakatnya. Dan terdapat 6 bakat yang dimiliki oleh Roska. Ada 3 syarat yang harus terpenuhi buat menyalin salah satu bakat yang dimilikinya. Yang pertama, bermain bola bersama di pertandingan resmi selama 150 menit. Yang kedua, mencetak setidaknya 1 gol dalam pertandingan resmi. Yang ketiga, menang dalam pertandingan pertama di National League. Dan yang keempat, mendapatkan 3 kemenangan di pertandingan National League. Meski Roska merupakan orang yang tidak konsisten, lemah dalam fisik dan juga ketahanan, tapi dia memiliki skill judgment untuk mengimbangi semuanya. Ini akan sangat menarik. Serangan kini dimulai dari para pemain tim A. Roska yang mendapatkan bola langsung melihat ke depan dan Hoyong pun sudah berada di sana. Tapi alih-alih mengoper bola itu ke Hoyong, dia malah mengoper bola itu ke teman di sampingnya. Dan sayangnya operan itu berhasil dipotong oleh pemain tim B. Padahal Hoyong sudah mencari ruang kosong dan tinggal mendapatkan operan untuk mencetak gol. Sejak kapan tempat itu kosong? Apakah itu cuma kebetulan? Dan di 5 menit kemudian kesempatan kembali didapatkan oleh tim A. Melihat Roska yang menguasai bola, Hoyong langsung berlari kemudian mengaktifkan bakat gaping space penetration. Dia melewati beberapa pemain untuk mencari ruang kosong. Setelahnya Hoyong pun berteriak untuk meminta bola. Roska yang ngelihat Hoyong dalam posisi kosong langsung mengoperkan bola di kakinya. Sayangnya operan itu terlalu jauh dari posisi Hoyong. Tapi dengan kecepatan yang dia miliki, Hoyong melesat menyusul bola itu. Dan bola pun kembali bersarang di atas jala gawang. Para pemain dan juga pelatih kembali dibuat takjub oleh kemampuan Hoyong di atas lapangan. Bahkan Roska menyadari kalau kecepatan Hoyong itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan Pato. Dia punya semua elemen yang dibutuhkan untuk menjadi pemain sepak bola yang hebat. Hoyong yang baru mencetak gol lalu melambaikan tangan sembari mendekati Roska. Dia kemudian memuji operan dari Roska sebelum kembali ke posisinya. Monster itu datang dari mana? Saat permainan kembali dimulai, Roska langsung mengoperkan bola yang ada di kakinya begitu melihat Hoyong dalam posisi kosong. Melihat chemistry antara mereka berdua, sang asisten pelatih terlihat sangat takjub. Begitupun dengan sang pelatih yang menyadari kalau Roska telah jatuh dalam pesona Hoyong. Dan tak lama dari itu, latihan pun berakhir. Para pemain terlihat kelelahan sampai-sampai ada yang langsung berbaring di atas lapangan. Di pertandingan itu, Hoyong berhasil mencetak 2 gol dan juga 2 assist. Ketika sedang istirahat itu, Hoyong dihampiri oleh Roska. Dia kemudian mengangkat tangannya sambil memuji kemampuan Hoyong di pertandingan latihan sebelumnya. Dan kini mereka pun terlihat semakin dekat. Aku tidak sabar untuk bermain denganmu. Di hari-hari berikutnya, Hoyong terlihat sangat sibuk dengan latihan yang dia ikuti di Sao Paulo Under 15. Sesuai dengan apa yang Carlo jelaskan sebelumnya, Hoyong berusaha untuk beradaptasi dengan gaya permainan tim. Dan hasil dari latihan yang sangat intensif itu, dia mendapatkan beberapa bakat baru. Hoyong juga mendapatkan perkembangan yang signifikan dalam skill yang dimilikinya. Tiba hari Liga Nasional Under 15 dimulai. 20 tim telah berpartisipasi dalam divisi pertama. Dan di pertandingan pertama kali ini, Sao Paulo akan berhadapan dengan Grêmio Under 15. Dengan formasi 4-3-1-2, kunci utama strategi yang Carlos terapkan ada pada midfielder.
Dia meminta Hoyong dan juga Roska untuk menunjukkan hasil dari latihan yang telah mereka lakukan. Ayo kita lakukan yang terbaik. Saat memasuki lapangan, Hoyong langsung mengamati para pemain lawan. Tugasnya hari ini adalah membuat pemain lawan waspada terhadap tendangan jarak jauhnya. Hoyong langsung mengaktifkan penglihatan bakatnya, tapi dia tidak menemukan bakat yang menarik dari para pemain Gremio. Bakat terbaik yang bisa Hoyong temukan cuman berlevel C+, yaitu bakat stylish volley kick yang dimiliki oleh Henrique Netuardo. Dan ada dua syarat yang tergolong sangat mudah buat menyalin bakat pemain tersebut. Yang pertama, melakukan tackle sebanyak 2 kali, dan yang kedua, mencetak 1 gol. Permainan pun dimulai dengan serangan dari Sao Paulo Under 15. Di 5 menit pertama, mereka berhasil mendominasi pertandingan. Tapi serangan mereka terputus oleh Henrique yang berhasil memotong bola. Dia langsung melesat ke depan meninggalkan para pemain tengah Sao Paulo Under 15. Melihat level permainan yang jauh berbeda ketimbang Under 13, Hoyong terlihat sangat bersemangat. Gremio bermain dengan gaya sepak bola rawa yang bertujuan untuk mengganggu musuh dengan permainan kasar untuk memicu pelanggaran. Dan target mereka adalah pemain keras kepala yang memiliki mental lemah. Roska yang mulai emosi karena terus diprovokasi langsung diingatkan oleh kapten tim untuk tidak terpancing. Frenu yang merupakan sang kapten merasa lebih tenang meski diliputi oleh tekanan dan tanggung jawab yang besar. Dan itu dikarenakan ada sosok Hoyong yang membantunya dalam mengontrol permainan di lapangan. Dan bersama Hoyong dia meyakini kalau timnya bisa menjuarai liga. Saat Frenu mengoperkan bola ke Roska, para midfielder dari Sao Paulo langsung melakukan pergerakan secara bersamaan. Mereka terus mendistribusikan bola ke arah depan, dan di sana sudah berdiri Hernandez yang bersiap memblocking pergerakan Roska. Saat Roska menyadari akan sulit untuk melewatinya, dia melihat Hoyong yang memberi kode untuk mengoperkan bola ke arah kanan. Meski di sana celahnya terlalu kecil karena ada 3 pemain lawan, tapi Roska mencoba untuk mempercayai Hoyong. Dia menendang bola itu ke arah yang Hoyong maksud, dan dengan sempurna Hoyong pun menerima operan itu. Meski di sana sudah berdiri 2 pemain lawan, tapi dengan kecepatannya Hoyong berhasil menggocek 2 pemain itu sekaligus. Para pemain Sao Paulo yang ada di bench terlihat bersorak dengan aksi Hoyong itu. Sementara kini Hoyong sedang berlari menuju gawang lawan tanpa adanya pengawalan. Hoyong langsung melakukan ancang-ancang untuk melakukan tendangan jarak jauhnya. Dan boom! Bola pun berhasil bersarang ke gawang lawan. Para penonton terlihat bersorak, begitupun dengan teman setim Hoyong. Sementara para pemain Gremio terlihat kaget dengan tendangan jarak jauh itu. Setelah mencetak gol, Hoyong terlihat berlari menuju Carlo yang ada di bench pemain. Dan saat dia hendak melompat memeluk Carlo, tiba-tiba kilatan cahaya bermunculan membentuk sebuah notifikasi. Hoyong terlihat sangat kaget dengan notifikasi tersebut, karena notifikasi itu berisikan bakat pertama yang terbangkitkan dengan usahanya sendiri. Bakat tembakan jarak menengah yang kuat yang menembus celah level B-. Setelah kebobolan oleh tembakan jarak jauh Hoyong, pelatih Gremio menginstruksikan pemainnya agar tidak memberi celah bagi Hoyong untuk melakukan tembakan. Sang kapten menyampaikan itu sembari memotivasi kawan-kawannya agar tetap fokus. Alex Weker yang menyandang sebagai kapten tim Gremio terus menginstruksikan teman-temannya baik dalam menyerang ataupun bertahan. Dia juga terus mengamati Hoyong yang merupakan ancaman terbesar bagi timnya. Pelatih dan para pemain telah mengetahui kemampuannya, tapi mereka masih tidak bisa menghentikan pergerakan anak itu. Dia terlihat bersenang-senang. Aku pasti akan mencegahnya supaya tidak mencetak gol lagi. Dan setelah pertandingan kembali dimulai, Hoyong dan juga Roska dijaga ketat oleh 2 pemain lawan sekaligus. Roska terlihat sangat kesal dengan penjagaan itu, sementara Alex Weker terlihat puas karena pemain utama lawan kini pergerakannya telah mereka kunci. Dan di saat mereka mendapatkan kesempatan buat menyerang, tiba-tiba Hoyong langsung melakukan tackle dari arah belakang. Bola liar itu juga berhasil dikuasai Hoyong yang langsung membangun serangan bersama Roska. Melihat kedua pemain utama Sao Paulo bergerak, para pemain dari Gremio langsung menempel ketat mereka. Kau pikir kau mau kemana? Aku akan menghalangimu bersama rekanku.
Hoyong langsung dikawal sangat ketat oleh dua pemain lawan, dan saking ketatnya pelanggaran pun terjadi. Bahkan sang wasit memberikan kartu kuning untuk Alex Walker. Meski diganjar kartu kuning, dia menganggap kalau itu adalah keuntungan karena berhasil menghentikan serangan dari Hoyong. Tapi pikiran itu terpatahkan ketika tendangan bebas dilakukan. Hoyong yang ada di dalam kotak penalti terlihat beradu fisik untuk memperebutkan bola atas. Dan Walker menyadari kalau fisik anak itu jauh lebih kuat dibanding dengannya. Dan saat bola udah ditendang, mereka pun mulai bertarung di udara. Dengan fisik yang jauh lebih kuat, Hoyong pun berhasil menyundul bola itu dan kembali menyerangkannya di gawang lawan. Kini Hoyong berhasil menciptakan gol keduanya sekaligus memperlebar jarak skor sementara dengan Gremio. Sementara Alex Walker terlihat kena mental dengan kemampuan Hoyong. Dia bukan cuma mahir menendang bola, tapi dia cepat, punya fisik yang kuat, dan juga mahir dalam heading. Kenapa dunia sangat tidak adil? Bahkan Carlo yang menyaksikan gol heading Hoyong itu dibuat tambah kagum karena bakatnya yang terus berkembang. Dia berencana menyiapkan sebuah hadiah untuk performa Hoyong hari ini. Babak pertama pun berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan Sao Paulo Under 15. Di ruang ganti pemain, sang pelatih dari Gremio terlihat kebingungan dengan kondisi yang sedang timnya alami. Dia tidak menyangka kalau Hoyong bisa bermain sebagus itu. Menghentikan Rosca saja sudah sangat sulit. Kini malah ditambah lagi dengan satu pemain berbakat lainnya. Di paruh kedua nanti, sang pelatih mengumumkan kalau dia akan meningkatkan jumlah defender dan mengganti 4 orang di belakang jadi defense man to man. Dia juga nyuruh Alexander buat menempel Hoyong kemanapun dia pergi seperti lem, meskipun harus kehilangan posisinya. Tapi begitu babak kedua dimulai, para pemain dan juga pelatih Gremio langsung dibuat kaget dengan formasi Sao Paulo. Hoyong yang sebelumnya berada di posisi striker bersama Rosca kini pindah menjadi midfielder, begitupun dengan Rosca yang menjadi defensive midfielder. Dan yang menjadi striker adalah Douglas Costa yang baru saja dimasukkan. Para pemain dari Gremio langsung dibuat kebingungan, sementara Hoyong dan yang lainnya kembali memulai serangan. Alexander yang mencoba untuk mengejar Hoyong dibuat tak berdaya dengan kecepatan lawannya itu. Dan gol pun kembali tercipta lewat tendangan Hoyong. Dan itu sekaligus hat-trick pertama Hoyong yang dia ciptakan di Liga Nasional Under 15. Ini tidak mungkin terjadi. Keberadaannya bisa membuat perbedaan sebesar ini. Pada akhirnya, tim Gremio FC pun kena bantai sampai 6-0. Sao Paulo sukses mengantongi 3 poin di pertandingan pertama mereka. Begitupun dengan Hoyong yang berhasil mencetak hat-trick di debut pertamanya. Bahkan lagi-lagi dia berhasil menyalin bakat lawannya. Bakat stylist politik Leopold Chaple sukses terdaftarkan di status window Hoyong. Tidak lama lagi aku mungkin bisa menyalin bakat milik Rosca. Setelah pertandingan itu, Hoyong dan yang lainnya memasuki ruang ganti pemain. Dan tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sambutan dari seseorang. Dan pria itu merupakan sang direktur dari Sao Paulo FC. Di saat para pemainnya terlihat kagum serta malu-malu untuk menyapa, Hoyong dengan penuh percaya diri menghampiri pria dewasa di hadapannya lalu menyapa sang direktur. Victor dibuat ketawa dengan keberanian Hoyong itu. Begitupun dengan teman setimnya yang merasa sedih karena gak bisa seberani Hoyong. Dikarenakan mereka udah memenangkan pertandingan pertama dengan sangat baik, sang direktur pun berencana untuk memberikan sebuah hadiah. Dan itu adalah tiket untuk masuk ke Stadion Sao Paulo FC di Itaquera. Dalam kegembiraan itu, Carlo kemudian memanggil Hoyong untuk melakukan sesi wawancara. Dan itu merupakan wawancara pertamanya di Brazil. Sang pewawancara menanyakan tentang gol pertama Hoyong yang dilesahkan dari luar kotak penalti. Apakah itu suatu kebetulan atau disengaja? Dan Hoyong pun menjelaskan kalau dia sangat percaya diri dengan tembakan jarak menengahnya yang selalu dia latih. Jadi jika suatu kesempatan bertemu dengan kemampuan, maka itu bukanlah keberuntungan, melainkan hasil dari perjuangan.
Si pewawancara kemudian menanyakan alasan kenapa Hoyong berlari memeluk Carlo setelah mencetak gol. Aku berlari memeluknya karena pelatih Carlo telah memberiku kesempatan untuk bermain sepak bola. Ngedengar itu, Carlo pun terlihat tersenyum bangga. Begitupun dengan sang reporter yang seolah terpesona oleh kata-kata Hoyong. Keesokan harinya di sebuah pusat latihan olahraga. Di saat teman-temannya akan menghabiskan weekend dengan menonton sepak bola bersama keluarga mereka, Monica terlihat menyendiri sambil meratapi kesepiannya. Tiba-tiba ada dua anak laki-laki yang datang membuli Monica. Mereka mengatakan kalau Monica tidak bisa menonton pertandingan karena dia tidak memiliki tiket. Sementara mereka sudah mendapatkannya dan akan pergi menonton bersama keluarga. Saat kedua pembuli itu pergi, Monica terlihat sedih dan merindukan momen-momen hangat bersama orang tuanya. Tapi tiba-tiba bak seorang pahlawan Hoyong menghampiri Monica sambil membawa dua tiket pertandingan sepak bola. Dengan pipi yang kemerahan, Monica pun kemudian berterima kasih karena Hoyong telah mengajaknya. Ini merupakan kali pertamanya menonton sepak bola di stadion. Dalam perjalanannya, Monica kembali diganggu sama para pembuli sebelumnya yang mengatakan kalau Monica adalah orang buangan. Tapi alih-alih meladeni mereka, Hoyong langsung menarik tangan Monica yang ngebuat pipi tuh cewek tambah kemerahan. Sambil bergandengan, Hoyong terus menarik tangan Monica. Dan saat Monica bertanya kemana Hoyong akan membawanya, Hoyong pun langsung menunjukkan tiketnya sambil berkata kalau tempat duduk yang akan mereka tempati bukanlah di tempat umum, sideline atau VIP. Kalau begitu kita mau kemana? Dan begitu mereka sampai, Monica pun langsung dibuat kagum dengan pemandangan dari tempat duduk Sky Lounge. Sebagai informasi, Sky Lounge adalah tempat duduk dengan fasilitas yang sangat bagus. Terdapat sofa empuk, pemandangan yang bagus, serta memiliki toilet sendiri. Di saat Monica pergi untuk membeli cemilan, Hoyong kemudian mencari keberadaan pelatihnya. Dan di atas sana, Hoyong menemukan keberadaan pelatihnya bersama dengan sang direktur. Tapi ada seseorang lainnya yang sedang berbicara dengan mereka. Dan saat Hoyong menyapa pelatihnya, orang itu pun langsung menoleh ke arah Hoyong. Ternyata itu adalah Carlo Ancelotti, pelatih asal Italia. Pada pertandingan hari ini mempertemukan Sao Paulo FC melawan SC Santos. Dan yang menjadi bintang lapangan adalah Ricardo Kakà yang berseragam Sao Paulo. Carlo Ancelotti yang merupakan pelatih AC Milan pada saat itu dibuat sangat takjub dengan kemampuan Kakà di atas lapangan. Dia menginginkan bakatnya untuk bisa membantu AC Milan buat meraih Scudetto. Setelah pertandingan pembuka, kami akan mengatur jadwalnya. Selain kagum dengan bakat-bakat dari pemain Brazil, Ancelotti juga memuji Carlo yang selalu menemukan bakat menjanjikan seperti Ricardo Kakà. Dia kemudian menanyakan tentang bakat lain yang saat ini dilatih Carlo. Jika kau menanyakan tentang prospek lain, mungkin kau telah menyapanya. Seketika Ancelotti pun teringat dengan sosok Hoyong yang menyapanya sebelum pertandingan berlangsung. Sementara di tempat lain, Hoyong terlihat terpesona dengan penampilan Kakà di dalam lapangan. Seorang playmaker sempurna yang bahkan Pele sendiri sangat mengaguminya. Kapan aku bisa menyalin bakat yang dimilikinya? Di tempat duduk yang lebih tinggi, Carlo Ancelotti terus mengamati Hoyong dari belakang sambil bertanya-tanya apakah benar bocah itu adalah prospek selanjutnya yang akan menjadi penerus Kakà. Meski itu sangat sulit dipercaya, tapi dia sangat percaya dengan kemampuan pelatih Carlo dalam menemukan pemain berbakat. Dan dia berencana untuk memberitahu mata-mata pencari bakat yang ada di Brazil supaya mengamati anak itu. Saat musim dingin tiba, Hoyong berlatih seperti biasa meski dengan suhu 10 derajat Celcius. Meski Hoyong memiliki otot yang bagus, tapi ligamen dan tendonnya sangat lemah. Jika dia tidak menjaganya, maka keseimbangannya akan hancur. Itu artinya Hoyong sangat rentan akan cedera. Sang pelatih fisik terus memberikan arahan pada Hoyong untuk selalu hati-hati dalam mengubah arah tiba-tiba ketika sedang berlari. Karena satu cedera lutut saja itu akan mengakhiri karir Hoyong. Dan berdasarkan saran dari pelatih fisiknya, Hoyong mulai menyesuaikan makanannya, memperbaiki postur tubuhnya, rutin melakukan pemanasan untuk keseimbangan, serta mulai latihan terapi. Tiba minggu kedua semenjak Hoyong debut dengan Sao Paulo Under 15.
Meski jadwal latihan dan pertandingan sangat padat, tapi Carlo sangat terkesan dengan perkembangan Hoyong. Di pertandingan kali ini, Hoyong telah mencetak 2 assist dan membawa tim pada kemenangan. Apalagi koordinasinya dengan Rosca yang semakin meningkat setiap harinya. Dengan semua itu, Carlo merasa kalau Liga Nasional bukan masalah lagi. Yang lebih penting adalah Super Championship yang akan digelar minggu depan. Sebuah turnamen di mana juara Liga Regional tahun sebelumnya bertanding untuk menentukan yang terbaik di negaranya. Itu adalah pertandingan bergengsi tinggi dengan hadiah uang yang sangat banyak. Dan lawan pertama mereka adalah Fluminense. Di sesi latihan, Carlo memberitahu Rosca yang baru bergabung di tahun itu tentang Fluminense. Tim itu memiliki pemain monster yang bisa sekaligus menjadi defender. Jadi perannya sebagai attacker di garis depan itu sangat krusial. Ingat namanya dengan baik. Kau akan menghadapinya setidaknya 4 kali dalam season ini. Carcelo, Neira, dan Alba. Ada yang tahu sama pemain yang baru aja pensiun ini? Yang tahu coba tulis di kolom komentar. Ngedenger itu, Hoyong yang tahu akan masa depan lagi-lagi dibuat kaget. Carlo kemudian memberikan sebuah kertas berisikan catatan tentang kelebihan dan kelemahan Carcelo. Dia juga mengatakan kalau di tahun lalu tim Sao Paulo Under 15 berhasil dikalahkan oleh Carcelo. Kemampuannya dalam menekan lawan menggunakan kecepatannya itu sulit dikalahkan. Dan sebagai defender, dia juga tidak memberikan celah sedikit pun, menempel pada attacker bahkan sebelum mereka mendapatkan bola. Mendengar penjelasan dari pelatihnya, Hoyong kini mengetahui tugasnya di lapangan. Dia harus berlari cepat untuk keluar dari tekanan Carcelo dan terus menekannya dari garis depan hingga dia tidak bisa menyalip. Itu sangat tepat sekali, tapi itu tidak semudah yang dikatakan. Top tier defender dalam liga ini bukan hanya Carcelo saja. Dia bukan lawan yang bisa dikalahkan hanya dengan teori. Setelah itu, Carlo menyuruh Rosca untuk pergi ke pelatihan taktik. Sementara untuk Hoyong, dia menyuruhnya untuk latihan individu. Carlo menugaskan Hoyong untuk mendatangi tempat latihan tim utama keesokan paginya. Dia akan memperkenalkan seorang mentor yang bagus untuk Hoyong. Keesokan paginya, Carlo langsung menyambut seseorang mentor yang akan dikenalkan pada Hoyong. Dan ternyata itu adalah Ricardo Kakak, si pemain baik hati, tampan, dan juga tidak sombong. Pokoknya mah favorit Mimin banget lah ini pemain. Setelah saling menyapa, mereka membicarakan tentang transfernya Kakak ke AC Milan yang telah berjalan dengan lancar dan tinggal menunggu pendaftaran pemain. Meski situasinya cukup santai, tapi Carlo sebagai sang pelatih mengetahui kalau Kakak masih melakukan latihan rutin setiap malam. Aku hanya menjaga naluri sepak bolaku. Sebelum pindah ke Italia, Carlo meminta Kakak untuk menjadi mentor dari seorang pemain menjanjikan seperti dirinya. Dan ternyata di tahun lalu Douglas juga pernah mendapatkan mentoring dari Kakak atas perintah dari Carlo. Kakak menjadi penasaran pemain seperti apa yang kini akan dia latih. Aku menyuruhnya untuk datang jam 10. Jadi seharusnya sebentar lagi dia akan sampai. Dan saat mereka berdua masuk ke ruang latihan, di sana sudah ada Hoyong yang sedang berlatih mendribel bola. Kakak langsung menghampiri Hoyong dan menyapanya. Dan saat Hoyong menoleh ke arah suara itu, alangkah kagetnya saat dia melihat sosok yang akan menjadi legenda sepak bola kini ada di hadapannya. Jadi mentor yang pelatih maksud adalah Ricardo Kakak. Kilatan cahaya langsung bermunculan membentuk status window bakat milik Kakak. Di sana ada talent putra mahkota sepak bola level title, putra mahkota playmaking level unik, dribble petir level S, dan beberapa bakat lainnya lebih dari 10 bakat. Hoyong yang melihat itu cuman bisa menganga, ditambah lagi dengan syarat penyalinan yang sangat menyulitkan. Jika Hoyong menyalin bakat grand title, maka dia hanya akan mendapatkan sennya saja. Dan itu akan sepenuhnya diperoleh jika umur Hoyong sudah 18 tahun. Tapi jika Hoyong menyalin bakat dengan level S, maka ada 5 syarat yang harus terpenuhi, ditambah lagi ada syarat tersembunyi. Yang pertama, latihan bersama lebih dari 1000 menit. Yang kedua, mempelajari keterampilan Kakak. Yang ketiga, maju sampai ronde 8 Super Championship. Yang keempat, terpilih sebagai man of the match dalam ronde 16 besar Super Championship. Dan yang kelima, mencetak 3 gol melawan Fluminense FC. Sementara syarat tersembunyinya akan terbuka saat sudah menyalin setidaknya 1 bakat. Carlo kemudian memberitahu Hoyong kalau selama 4 minggu ke depan Ricardo Kakak akan menjadi mentornya.
Ini kesempatan sekali seumur hidup. Pasti akan menjadi pengalaman yang sangat hebat. Dan baru 1 jam mereka berlatih, tapi Hoyong sudah hampir kehabisan napas. Padahal itu cuma latihan dasar. Sementara kakak masih terlihat baik-baik saja. Melihat Hoyong yang sangat kecapean, kakak pun langsung menghampirinya dan menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri. Hoyong berterima kasih atas saran itu, tapi dia menolak untuk menyerah karena dia ingin menjadi seorang pemain sepak bola hebat seperti mentornya. Ngedenger itu, kakak pun langsung terkejut. Dan sebelum masuk ke sesi latihan serius, kakak menanyakan sesuatu ke Hoyong. Role sepak bola apa yang ingin kau mainkan? Aku ingin memimpin permainan. Kalau begitu, kau bisa menjadi playmaker. Playmaker adalah pemain yang mengatur rute serangan, mengendalikan tempo permainan, dan menciptakan permainan berdasarkan kemampuan dalam membaca alur di lapangan. Kalau begitu, mari kita lihat apa kau punya potensi atau tidak. Menurut kakak, potensi seorang playmaker bisa dibagi menjadi 4 kategori utama: intuisi, ketegasan, pengambilan keputusan, dan penglihatan ke depan. Tapi dasar playmaking dimulai dengan mendapatkan bola. Meski skill menjaga bola itu langkah kedua, kau harus bisa mendapatkan bola terlebih dahulu. Dan di sesi latihan kali ini, kakak akan menilai pengambilan keputusan dan penglihatan ke depan Hoyong. Dia menyuruh Hoyong ke posisi yang ditunjuknya, dan saat kakak mengoper bola, Hoyong diminta berlari dan mendapatkan bola itu. Hoyong sangat percaya diri karena dia sering melakukan latihan itu dengan Roska. Padahal meski terlihat mudah, tapi ini lebih sulit dari kelihatannya. Kakak telah menaruh beberapa kon latihan di sana. Selain kecepatan untuk menerima bola, Hoyong juga harus mengamati area sekitar. Hoyong sudah siap berada di posisinya. Begitupun dengan kakak. Dia memulai dengan operan yang cukup sulit. Bola terus melesat melewati beberapa kon yang ada di sana. Di saat kakak menilai kalau Hoyong tidak akan bisa mendapatkannya, tapi dengan kecepatannya dan juga pengamatannya, Hoyong berhasil mendapatkan operan itu. Kakak dibuat kaget dengan latihan pertama mereka. Dia kembali teringat dengan omongan pelatih Carlo yang mengatakan meski refleks Hoyong biasa saja, tapi kecepatannya sangat luar biasa. Setelah Hoyong berhasil mendapatkan bola, kakak terus memintanya untuk kembali ke posisi awal. Kakak terus melakukan operan dengan tendangannya. Begitupun dengan Hoyong yang terus berlari untuk mendapatkan bola itu. Saat Hoyong merasa kalau dirinya sudah tidak sanggup lagi, kakak langsung menghampirinya dan menyuruhnya untuk istirahat. Kita akan mulai 10 menit lagi, jadi istirahatlah sebentar. Ngedenger itu, badan Hoyong langsung ambruk ke tanah. Latihan hari ini berjalan dengan lancar, bahkan di luar ekspektasi kakak. Seluruh alur operannya berhasil dibaca dengan baik oleh Hoyong. Ditambah lagi mentalnya yang sangat kuat dalam mengambil keputusan. Dia merasa seperti melihat dirinya versi muda. Setelah 10 menit berlalu, mereka pun kembali memulai latihan. Dikarenakan pertandingan selanjutnya Hoyong akan melawan Fluminense, maka kakak berencana membuat strategi dalam menghentikan Carcelo. Mengatasi permainan musuh dan meresponnya dengan benar adalah skill penting untuk seorang playmaker. Hoyong menghabiskan lebih dari setengah harinya setiap hari menempel pada kakak seperti bayangan kedua. Mereka menghabiskan setiap momen bersama sampai kakak pulang ke rumah. Dia juga konsisten berpartisipasi dalam latihan tim. Di hari keempat latihan, kakak menceritakan masa kecilnya kepada Hoyong. Meski pada mulanya sepak bola cuma sekedar hobi, tapi karena dia sangat menikmatinya, lama-kelamaan itu menjadi mimpinya. Setiap malam aku selalu ke lapangan untuk lompat tali, menendang bola, dan setelahnya aku akan berenang pagi-pagi. Dan itu dia lakukan sebelum dikenal oleh orang-orang. Bahkan ada momen di mana pelatih serta orang tuanya menekannya untuk menyerah. Tak cukup sampai di situ, pada usia 18 tahun kakak mengalami cedera parah yang melukai tulang punggungnya. Bahkan dokter pun menyuruhnya untuk tidak bermain sepak bola lagi. Tapi aku percaya pada diriku sendiri. Dan ajaibnya kakak kembali dan malah menjadi pemain hebat seperti sekarang. Kakak langsung memegang pundak Hoyong. Kau jauh lebih muda dari aku di waktu itu, dan kau sangat berbakat. Jadi kau harus percaya pada dirimu sendiri. Ngedengar motivasi dari pemain idolanya, Hoyong seketika terdiam. Pikirannya menjadi lebih jernih dan merasa bangga mendapatkan mentor seperti kakak. Terima kasih atas masukannya.
Kakak kemudian bangkit mengajak Hoyong buat memulai latihan supaya lepas dari tekanan Carcelo. Trik yang bakal diajarkan ini pernah kakak gunakan saat dia masih di Sao Paulo Under 15. Dan dengan trik ini kakak berhasil melepaskan diri dari tekanan Johnny Palpes yang merupakan bek menakutkan pada masanya. Tiba hari pertandingan, para penonton terlihat lebih ramai dibanding biasanya. Dan salah satu penyebabnya adalah sebuah koran yang memuat tentang Hoyong. Di koran itu, Hoyong mendapatkan julukan sebagai kuda laut yang akan berevolusi menjadi naga. Para pemain mulai memasuki lapangan. Dan begitu peluit pertandingan dimulai, para pemain Fluminense langsung mengoperkan bola ke Carcelo. Meski gerakannya kasar, tapi dia sangat fleksibel. Hoyong langsung mengaktifkan penglihatan bakatnya. Dalam status Indo bakat milik Carcelo terdapat 9 bakat. Dan ada 3 syarat yang harus terpenuhi buat menyalin salah satu bakat milik Carcelo. Yang pertama, menerobos pertahanan Fluminense sebanyak 4 kali. Yang kedua, mencetak minimal 1 gol. Dan yang ketiga, memenangkan pertandingan. Dengan pertahanan yang sangat kokoh, Fluminense menggunakan taktik counter attack untuk memenangkan pertandingan. Dan permainan mereka itu berpusat di Carcelo. Tapi dengan latihan pengamatan yang dia dapatkan dari kakak, Hoyong pun menemukan sebuah celah untuk merusak permainan mereka. Hoyong menyuruh Rosca untuk memberikan tekanan pada pemain bernomor 2 ketika dia memberikan isyarat. Dan ketika pemain nomor 2 mengangkat tangannya meminta bola dari Carcelo, Rosca langsung menjaganya dengan sangat ketat. Melihat jalur operanya yang terputus, Carcelo pun mau tidak mau harus terus mengiring bola sendirian. Tapi tiba-tiba Hoyong sudah ada di hadapannya dan bersiap untuk merebut bola. Menyadari keberadaan Hoyong yang tiba-tiba itu, Carcelo mencoba untuk mempertahankan penguasaan bolanya. Dan dia sangat percaya diri kalau bisa mempertahankan bola itu dengan dribblenya. Carcelo sedikit mundur ke belakang untuk memperlebar jaraknya dengan Hoyong. Saat pandangannya teralihkan dengan teman setimnya yang meminta bola, Carcelo langsung dibuat kaget karena Hoyong yang langsung menekannya. Ini bukan hanya sekedar memberi tekanan biasa, tapi body checking juga. Dengan kekuatan fisik yang lebih kuat, Hoyong pun memenangkan pertarungan itu. Dia langsung melesat meninggalkan Carcelo di belakangnya. Dan keberhasilannya itu tak lepas dari peran Ricardo Kakak yang pernah mengatakan kalau pemain seperti Carcelo sangat lemah dalam body checking. Tiba-tiba Hoyong merasa aneh karena dia bisa melihat Rosca yang menyelinap ke dalam kotak penalti. Dan ternyata itu adalah efek dari midfield commander versatility level unik yang Hoyong dapatkan dari Michael Ballack, yang kini telah sepenuhnya tersalin. Dengan bakat itu, perspektifnya menjadi lebih luas dibanding sebelumnya. Hoyong langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju Rosca yang berada dalam kotak penalti. Dia kemudian melesat ke depan dan kembali mendapatkan operan dari Rosca. Di saat para pemain lawan berusaha menghentikan Hoyong, di saat itu pula Hoyong mengaktifkan stylish free kick level C+-nya. Dan bola pun berhasil bersarang di gawang lawan. 1-0 untuk keunggulan Sao Paulo FC bertahan sampai akhir babak pertama. Di dalam ruang ganti, Carcelo terlihat sangat kesal karena ketertinggalan timnya. Apalagi saat mengingat dirinya yang dikalahkan oleh Hoyong. Dengan kebobolan 1 gol, dia masih bisa mengejarnya. Tapi masalahnya adalah orang itu. Aku tidak bisa membiarkan anak seperti dia terus menghina kami seperti ini. Memasuki menit ke-20 di babak kedua, salah satu pemain Fluminense melakukan pelanggaran yang cukup keras dan memaksa wasit untuk mengeluarkan kartu kuning. Carcelo mencoba menenangkan teman-temannya agar tidak terpancing oleh permainan Sao Paulo yang kini menggunakan strategi sepak bola rawa. Carlo kemudian memanggil pemainnya untuk segera bersiap-siap memasuki lapangan. Dan Douglas pun langsung berdiri dari kursi cadangan. Dengan masuknya Douglas Costa, permainan dari Sao Paulo menjadi lebih agresif. Dan sebagai playmaker, Hoyong terus mengamati pergerakan para pemain di lapangan sembari menemukan alur bola yang lebih efektif. Dan hasilnya para pemain lawan terlihat kesulitan untuk merebut bola. Sementara para pemain Sao Paulo berhasil menguasai bola, bahkan para penonton dibuat takjub dengan permainan dari Sao Paulo FC Under 15. Saat bola sudah memasuki garis pertama pertahanan lawan, Hoyong dan juga Douglas langsung melakukan pergerakan secara bersamaan.
Douglas langsung memberikan umpan jauh ke depan dan dengan kecepatannya Hoyong pun berhasil menyusul bola itu dan berakhir dengan ngolongin kiper lawan. Gol kedua pun akhirnya tercipta untuk keunggulan Sao Paulo. Dan seperti biasa selebrasi Kang Dodo dia pakai lagi. Dan pada akhirnya skor 2-0 pun tak berubah sampai babak kedua berakhir. Dikarenakan Hoyong telah menyelesaikan 3 syarat penyalinan bakat milik Carcelo, kini dia berhak memilih salah satu bakat itu. Bakat Football Genius Level A menjadi pilihan Hoyong. Dan saat bakat itu terdaftar di status window-nya, bakat itu langsung beresonansi dengan bakat Football Genius Level A milik Hoyong dan mengubahnya menjadi level A+. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang mata-mata atau pencari bakat sepak bola yang bernama Antonio Soriano. Dia terlihat frustasi karena banyaknya pemain muda yang harus dia pantau. Dan di sisi lain dia juga harus mengurus masalah negosiasi transfer pemain. Dia memutuskan untuk melihat Neymar Junior terlebih dahulu sebelum memantau Hoyong. 3 hari telah berlalu. Antonio terlihat duduk di tribun penonton untuk menyaksikan pertandingan antara FC Santos melawan Coritiba FC. Dan di sana juga ada beberapa wartawan yang fokus pada satu pemain dengan prospek nomor 1 yaitu Neymar Junior. Selama 1 tahun Antonio telah mengamati Neymar dan menurutnya anak itu masih kurang dalam stamina. Tapi meski begitu dia memiliki keseimbangan yang baik, sangat lincah, memiliki langkah kaki yang cepat dan pengendalian bola yang halus. Dan di pertandingan itu Santos berhasil jadi pemenang dengan skor 3-0. Kejuaraan tahun ini sepertinya akan diraih oleh Santos. Dan di pertandingan selanjutnya ada Sao Paulo yang akan melawan Bahia. Casemiro, Douglas, Rosca, dan Hoyong kini keempatnya dimainkan sekaligus. Dan singkat cerita pertandingan itu pun berakhir dengan skor 3-0 untuk keunggulan Sao Paulo. Antonio kini sudah siap dengan semua laporannya. Setelah melihat Wu Hoyong dalam pertandingan itu, dia bisa menilai kalau anak itu memiliki dasar yang sangat solid dan memiliki pergerakan yang unik. Bahkan anak itu bisa bermain di beberapa posisi. Benar-benar anak yang serba bisa. Aku tidak sabar untuk bertemu dengannya. Setelah pertandingan itu, Hoyong kemudian berpisah dengan teman-teman setimnya. Dan saat berjalan sendirian itu, Hoyong didekati oleh seseorang. Itu adalah Anthony yang langsung memperkenalkan diri sebagai mata-mata dari tim sepak bola. Dia kemudian memberikan kartu namanya ke Hoyong dan di sana tertera kalau si Anthony ini adalah mata-mata dari kota Madrid, Spanyol. Kau harus mengingat ini, kalau tim Spanyol menilai bakatmu dengan sangat tinggi. Dan sebelum pergi dia mengatakan akan selalu mendukung Hoyong. 4 hari kemudian tiba pada pertandingan putaran kedua melawan Fluminense FC. Meski agregat sementara Sao Paulo unggul dengan 2 gol, tapi Carlo meminta para pemainnya untuk tetap fokus menampilkan yang terbaik. Apalagi pertandingan kali ini berada di kandang lawan. Para pemain terlihat memasuki lapangan pertandingan. Dan saat sesi salaman, Carcelo yang kembali bertemu dengan Hoyong langsung menggenggam erat tangan Hoyong sekuat tenaga sampai Hoyong merasa kesakitan. Tapi alih-alih membalasnya, Hoyong malah langsung mengaktifkan penglihatan bakatnya. Dan kini persyaratannya menjadi sangat mudah dibanding dengan yang sebelumnya. Yang pertama, bermain bola bersama selama 60 menit. Yang kedua, mencetak 1 gol. Dan yang ketiga, menahan serangan. Aku akan mengambil bakat lain miliknya. Pertandingan pun dimulai dengan bola dari Fluminense. Melihat pergerakan mereka di lapangan, Hoyong langsung menyadari kalau Fluminense telah memperkuat serangan sisinya dengan menambahkan winger. Hoyong kemudian memanggil Rosca untuk segera mundur. Jika lawan memperkuat sisi samping dengan formasi 4-4-2, maka kami akan mengganti formasi menjadi 4-3-3. 8 menit sebelum pertandingan berakhir. Skor sementara masih belum berubah. Fluminense terlihat lebih kuat di pertandingan kandangnya dibandingkan di pertandingan sebelumnya. Area tengah menjadi sangat sulit dikuasai. Strategi mereka pun menjadi gagal total. Dan naasnya saat Rosca mencoba mempertahankan bola, pemain lawan terus memprovokasinya. Dan itu ngebuat Rosca terpaksa kehilangan bola. Dan Rosca yang mencoba merebut bola tanpa sengaja menendang lutut lawan. Peluit tanda pelanggaran pun diberi.
dibunyikan. Dan akibat dari perbuatannya, Roska harus mendapatkan kartu merah. Melihat kartu merah keluar dari saku wasit, Roska terlihat kaget. Begitupun dengan Woo Hoyong. Douglas dan yang lainnya mencoba menjelaskan kalau kejadian itu tidak disengaja. Tapi sang pengadil lapangan masih kukuh dengan keputusannya. Saat dia menyuruh Roska untuk menyebutkan namanya, Roska menolaknya dan beranggapan kalau kartu merah itu tidak pantas dia dapatkan. Ini peringatan terakhirmu, sebutkan siapa namamu. Melihat Roska yang semakin emosi, Hoyong kemudian menghentikannya dan menyuruh Roska untuk melakukan yang dikatakan wasit. Itu dia lakukan supaya Roska tidak diberi sanksi tambahan sebagai hukumannya. Dan pada akhirnya Roska pun menerima keputusan itu dan meninggalkan lapangan pertandingan. Meski dengan 10 pemain, apapun yang terjadi, kami akan memenangkan pertandingan. Melihat satu pemain yang berkurang, Carlo langsung memanggil Prenu dan memintanya untuk lebih fokus dalam memotong operan dan menghindari konfrontasi fisik yang tidak diperlukan. Carlo juga mengatakan kalau mulai sekarang mereka akan menggunakan false nine taktik. Dia menginstruksikan Douglas untuk lebih ke belakang dan jadikan Hoyong sebagai false nine. Bagi yang suka main game bola, pasti udah gak asing lagi sama strategi ini. Yang mana penyerang tengah yaitu Hoyong akan berperan dalam mengontrol permainan dan membuka ruang di sekitar kotak penalti. Tapi kelemahannya adalah membuat lini tengah menjadi banyak celah. Prenu kemudian memberitahu Hoyong tentang strategi baru sang pelatih. Kini Hoyong memiliki peran yang jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Dia harus menyerang, bertahan, dan juga bertarung di lini tengah. Fluminense dengan keunggulan jumlah pemain kembali memulai serangannya. Tapi tanpa lelah, Hoyong terus berlari untuk melaksanakan perannya di lapangan. Tapi karena celah yang ditinggalkan Roska terlalu besar, ditambah Carcelo yang semakin maju ke depan, membuat pertandingan itu menjadi semakin sulit. Bahkan kini Fluminense berhasil menciptakan 1 gol. Di saat Hoyong kembali menyemangati teman-temannya, para pendukung dari tuan rumah semakin bergemuruh menyemangati Fluminense FC. Dan itu ngebuat mental para pemain Sao Paulo semakin terintimidasi. Bahkan tak terkecuali dengan Prenu yang merupakan kapten tim. Dan beberapa menit kemudian, Carcelo berhasil mencetak gol lagi yang mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan Fluminense. Di ruang ganti, para pemain Sao Paulo terlihat sangat marah dengan kondisi mereka saat ini. Carlo yang belakangan masuk mulai mengambil napas panjang. Menyedihkan, kenapa kalian sangat terintimidasi? Apa yang kalian takutkan? Prenu kemudian mengangkat tangannya dan mengatakan kalau dia merasa seperti akan melakukan pelanggaran meski hanya bersentuhan sedikit saja dengan pemain lawan. Secara tidak sadar mereka bermain lebih hati-hati untuk menghindari pelanggaran. Carlo kemudian menjelaskan, meski dia menyuruh mereka untuk lebih berhati-hati dengan konfrontasi fisik, tapi bukan berarti dia menyuruh mereka untuk bermain pasif. Meski ini pertandingan semi profesional, tapi Carlo menyuruh mereka untuk berpikir seperti profesional. Dan itu adalah sesuatu yang selalu diajarkan. Aku mengerti dengan sikap kalian saat ini, tapi tidak dengan penggemar dan juga klub. Tujuan kita adalah untuk menang, dan untuk mencapai itu setidaknya kalian harus menunjukkan semua yang sudah kalian siapkan. Kata-kata itu membuat para pemain menjadi termotivasi kembali. Saat Hoyong akan kembali masuk ke lapangan, Roska kemudian menanyakan alasan Hoyong menghentikan protesnya ke wasit. Tapi sebelum Hoyong menjawab, dia mengucapkan terima kasih karena kepedulian Hoyong itu. Lakukan yang terbaik demi aku juga. Tentu saja aku akan melakukannya. Memasuki babak kedua, Sao Paulo tidak lagi terintimidasi oleh permainan Fluminense. Kini Prenu juga lebih tenang dibandingkan di babak pertama. Dia menginstruksikan teman-temannya untuk tidak bermain pasif, tapi juga jangan terlalu kasar. Rapinha dan Santoro yang mendengar itu langsung menghadang Carcelo dan tidak membiarkan lawan itu lolos. Kau tidak akan lewat lebih dari ini. Carcelo langsung menyadari perubahan sikap pemain Sao Paulo yang kini lebih agresif tapi minim melakukan pelanggaran. Dan permainan Sao Paulo itu ngebuat Fluminense kesulitan meski unggul jumlah pemain. Hoyong yang melihat keseriusan teman-temannya pun berusaha ikut andil dalam melakukan perubahan. Dia menyadari hal terpenting saat ini adalah ikut bertahan. Hoyong terus mengamati Carcelo yang saat ini menguasai bola.
Meski dia tahu kalau sisi kanan akan hancur, tapi dengan kekurangan pemain, Sao Paulo tidak bisa membuat garis pertahanan rangkap 3. Apalagi mengingat stamina para pemain yang semakin terkuras. 25 menit sebelum babak kedua berakhir, stamina para pemain Sao Paulo terlihat hampir mencapai batasnya. Dan menyadari akan situasi itu, sang pelatih dari Fluminense pun langsung melancarkan strateginya. Para pemain dari Fluminense langsung menyebar untuk memperluas area serangan mereka. Dan berkat strategi itu, mereka bisa menembus pertahanan Sao Paulo yang kelelahan. Bahkan Casimiro dan Prenu pun gak bisa melakukan apa-apa. Tembakan langsung mengarah ke arah gawang, tapi untungnya itu masih menyentuh Mistar. Meski itu cukup melegakan, tapi serangan dari Fluminense belum terputus. Mereka terus melakukan umpan-umpan jauh yang ngebuat para pemain Sao Paulo kewalahan. Dan lagi-lagi satu tembakan dari Carcelo langsung mengarah ke gawang Sao Paulo. Tapi bak pemain ke-11, Mistar pun kembali menyelamatkan gawang Sao Paulo dari kebobolan. 10 menit sebelum babak kedua berakhir, Hoyong masih mencoba mencari cara untuk keluar dari situasi sulit itu. Dan salah satu caranya adalah menahan pergerakan Carcelo yang berada di sisi kiri lapangan. Jika itu bisa dilakukan, maka keseimbangan pertahanan bisa tercapai sampai batas tertentu. Kami perlu rencana terobosan baru, sesuatu yang bisa menahan serangan mereka. Dan tiba-tiba bak kesambar petir Hoyong pun terpikirkan akan suatu cara. Didukung oleh para penonton tuan rumah, Fluminense pun tampil dengan sangat meyakinkan. Carcelo yang melihat para pemain Sao Paulo kelelahan terlihat sangat menikmati pemandangan itu. Ditambah lagi Hoyong yang kini terlihat kesulitan karena harus menutupi kekosongan yang ditinggalkan Rosca. Flashback ke waktu istirahat babak pertama. Sang pelatih dari Fluminense menyuruh para pemainnya untuk mempercepat tempo permainan sekaligus melakukan serangan skala penuh di akhir babak kedua nanti. Dan kembali ke saat ini di mana Fluminense melakukan serangan skala penuh mereka. Mereka mempercepat tempo dan berencana untuk melancarkan serangan terakhir. Dan operan pun tiba pada Carcelo yang langsung menyadari kalau Santo yang selalu menjaganya kini pasti udah sangat kelelahan. Aku akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Tapi tiba-tiba Hoyong berhasil memotong operan itu sebelum bola diterima oleh Carcelo. Rupanya Hoyong dan Santo telah bertukar posisi untuk mengamankan pertahanan. Tapi menyadari akan hal itu, Carcelo malah tersenyum karena menganggap Hoyong kini sudah menyerah dan hanya mengharapkan terjadinya adu penalti. Meski dia mengagumi kemampuan Hoyong dan berharap bisa satu tim dengannya, tapi faktanya mereka berada di klub yang berbeda. Karena kau adalah lawanku, jika aku menghancurkanmu, maka sorotan akan berpindah ke arahku. Carcelo yang membawa bola terus mendapatkan kawalan yang ketat dari Hoyong. Carcelo mencoba memprovokasi lawannya itu untuk melakukan pelanggaran. Tapi alih-alih terprovokasi, Hoyong malah melepaskan diri. Menyadari kalau salah satu cara untuk menyingkirkan Hoyong gagal, Carcelo kemudian mengoperkan bola ke teman di depannya. Dan langsung melesat ke depan untuk menerima operan balik. Tapi lagi-lagi Hoyong menggagalkan upayanya itu. Respon orang ini begitu sangat cepat. Apa dia tahu aku akan mengopernya ke sana? Di saat Carcelo terlibat cekcok sama teman setimnya, Hoyong langsung melesat ke depan memimpin teman-temannya untuk melakukan serangan terakhir. Di 1 menit tersisa, Sao Paulo terus mendistribusikan bola. Dan saat operan diarahkan kepada Hoyong, para pemain Sao Paulo yang ada di bench langsung berteriak memberikan dukungan mereka. Carcelo yang ngelihat Hoyong menguasai bola terlihat sangat ketakutan. Sementara Hoyong berhasil melewati satu pemain dengan skill yang dia copy dari Pato sebelumnya. Para penonton pun dibuat bersorak dengan aksi solo running Hoyong itu. Meski kakinya terasa semakin berat karena telah berlari ke sana kemari, tapi Hoyong masih merasa mampu untuk melakukan tendangan terakhir. Di saat Hoyong sedang berusaha mati-matian menggiring bola, para penonton tuan rumah terus memprovokasinya supaya melakukan kesalahan. Kini Hoyong sudah di titik sangat kelelahan, seakan-akan jantungnya bisa meledak kapan saja. Dan hal itu bukan hanya dirasakan oleh Hoyong, tapi begitu pun dengan teman-teman satu timnya yang terus berlari tanpa henti. Bertahan, ayo bertahan sedikit lagi.
Carcelo yang ngelihat kegigihan para pemain Sao Paulo dibuat tak percaya karena seharusnya stamina mereka sudah terkuras habis. Di saat semua pemain bertahan lawan sudah dilewati, Hoyong juga melihat Santoro yang kini berhasil masuk ke kotak penalti dari arah kanan. Dan di saat sang kiper kebingungan tentang Hoyong yang akan menembak atau mengoper, tiba-tiba bola itu langsung melewati celah kecil di antara kedua kakinya. Dan bola pun masuk ke dalam gawang. Di tengah kelelahannya, mereka merayakan gol kemenangan itu. Begitupun dengan para pemain yang ada di bench. Dan tak lupa selebrasi Su pun kembali Hoyong pertunjukan. Setelah melakukan selebrasi Bang Dodo, kilatan cahaya langsung bermunculan. Dan ternyata Hoyong kembali membangkitkan bakat barunya, bakat Blazing Willpower level A-. Dengan bakat barunya itu, kini Hoyong punya kekuatan mental yang kuat. Pada akhirnya, pertandingan pun berakhir dengan agregat 3-2 untuk kemenangan Sao Paulo. Di sisi lapangan, Rosca yang sebelumnya terkena kartu merah terlihat senang dengan pencapaian timnya yang berhasil memenangkan pertandingan. Begitupun dengan Hoyong yang kini terlihat senang karena dia telah berhasil menyalin bakat Carcelo untuk kedua kalinya. Dan dari semua bakat itu, Hoyong memilih Outstanding Dribbling level B+2 untuk menjadi bakat barunya. Di saat Carcelo menangisi kekalahannya sambil berjalan keluar dari lapangan, Hoyong malah terlihat tersenyum karena membayangkan akan kembali mengambil bakat Carcelo di 2 pertandingan mendatang di musim ini. Carcelo terduduk di bench pemain dengan bercucuran air mata. Tapi tiba-tiba Hoyong menghampirinya dan mengajak Carcelo untuk bertukar seragam. Tak disangka aku akan terhibur oleh orang ini. Aku tidak akan pernah melupakan pertandingan hari ini dan akan menjadi lebih kuat. Di ruang ganti, Carlo memuji permainan para anak didiknya. Meski mereka berhasil lolos ke perempat final, tapi dia meminta mereka untuk tetap fokus karena masih banyak pertandingan penting ke depannya. Selain Liga Nasional, ada Liga Regional pada bulan Juni dan Liga Champion di bulan Desember. Di sisi lain, Hoyong yang ngedenger itu malah dibuat ngiler dengan banyaknya pemain berbakat yang bakatnya akan dia cicipi satu persatu. Di tengah lamunannya, Hoyong kembali dikagetkan oleh Carlo yang memanggilnya. Carlo menyuruh Hoyong untuk pergi ke stand karena di sana ada orang yang ingin bertemu dengannya. Dan saat Hoyong pergi ke tempat yang Carlo sebutkan, di sana sudah ada seseorang yang menunggunya. Dia adalah jurnalis yang sebelumnya pernah meliput cerita Hoyong ketika Hoyong kembali ke Korea tahun lalu. Namanya adalah Hwang Tae-sok. Singkat cerita, setelah melontarkan beberapa pertanyaan, Hwang Tae-sok berterima kasih atas waktu yang diberikan Hoyong. Dia juga memberi selamat karena Sao Paulo berhasil lolos ke perempat final sekaligus Hoyong yang terpilih sebagai man of the match dalam pertandingan hari ini. Hoyong kemudian menyanggah kata-katanya yang terakhir karena man of the match masih belum diumumkan. Bahkan anak kecil yang lewat di jalan saja bisa tahu kalau kau yang akan mendapatkannya. Dan benar saja, man of the match yang diumumkan malam itu adalah Woo Hoyong. Tapi dia melewatkan pengumuman itu karena tidur lebih awal dan tahu tentang berita itu keesokan harinya. Saat Hoyong terbangun di pagi hari, dia langsung disambut dengan status window yang menunjukkan kalau dia telah memenuhi semua persyaratan untuk menyalin salah satu bakat yang dimiliki Ricardo Kakak. Dan bakat putra mahkota playmaking level unik menjadi pilihan Hoyong selanjutnya. Dibutuhkan 30 hari untuk menyalin bakat itu secara penuh. Dan selama periode itu, Hoyong tidak bisa menyalin bakat yang lainnya. Di ruang latihan, kakak yang mengkhawatirkan kondisi Hoyong memintanya untuk istirahat karena kemarin dia telah melewati pertandingan yang melelahkan. Tapi Hoyong justru terlihat bersemangat dan meminta mentornya itu untuk tidak mengkhawatirkannya. Hoyong langsung mengaktifkan penglihatan bakatnya. Dan kilatan cahaya kembali bermunculan membentuk status window bakat milik kakak. Karena Hoyong telah berhasil menyalin bakat level unik milik kakak sebelumnya, kini syarat penyalinannya pun menjadi lebih mudah. Bahkan kini bakat level S bisa disalin hanya dengan memenuhi syarat tersembunyi, yaitu menyelesaikan tutor selama 2000 menit. Aku akan menggunakan bakat itu dengan baik. Sebelum latihan dimulai, Carlo menginformasikan kalau kartu merah yang sebelumnya Rosca dapatkan telah dibatalkan. Dan itu tak terlepas dari peran Carlo yang meminta sang direktur untuk melakukan banding. Dari hasil banding itu, Rosca kini terbebas dari kartu merah sebelumnya.
Mendengar itu, Hoyong dan yang lainnya terlihat senang dengan keputusan itu. Mereka pun terlihat merayakannya bersama. Sementara itu di Korea Selatan, berita tentang Hoyong yang sebelumnya ditulis oleh Hwang Tae-seok kini ramai dibicarakan. Artikelnya yang menulis tentang Hoyong yang menjadi man of the match sekaligus sukses membawa Sao Paulo Under 5 Team ke perempat final championship menjadi topik yang sangat panas. Bahkan berita itu mendapatkan komentar yang sangat positif dari netizen. Di tempat lain, kakak terlihat sedang berpamitan pada Hoyong karena dia harus segera pergi ke Milan untuk pertandingan debutnya. Dan kini guru dan murid itu pun resmi berpisah. Selama latihan bersama kakak, Hoyong tak cuma dapat pembelajaran, tapi dia juga mendapatkan bakat kakak. Mulai dari bakat putra mahkota playmaker level unik, sculpted beauty level A+, dan yang terakhir adalah lighting dribbling level S. Meski ketiga bakat itu masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya tersalin menjadi bakat Hoyong. Gak cuma itu, dia juga telah berhasil memenuhi persyaratan penyalinan bakat Roska. Dan Prince Judgment level A- sukses Hoyong salin menjadi bakat barunya. Secara mengejutkan, sistem memberitahu kalau bakat sejenis bisa dikombinasikan. Bakat Chainator pas sprinting level unik yang Hoyong dapatkan dari Chadurim langsung diserap oleh bakat lighting dribbling level S. Dan hasilnya membutuhkan 15 hari sampai proses itu selesai. Dari semua peristiwa yang telah Hoyong lalui, kini dia sedikit paham akan kinerja dari sistem penyalinan bakat miliknya. Setidaknya ada 9 poin utama yang dia pahami. Yang pertama, dia tidak bisa membuka bakat tier bawah yang tipenya sama dengan yang sudah dia miliki. Yang kedua, bakat dikategorikan dengan berbagai tier. Yang ketiga, bakat tier title hanya bisa didapatkan dari pemain elit di atas 18 tahun. Dan bakat tier unik hanya dimiliki oleh satu pemain dengan keunikan tersendiri. Bakat tier unik bisa menjadi tier legend jika sang pemain sudah pensiun. Yang keempat, tingkat kesulitan persyaratan untuk menyalin bakat bervariasi. Beberapa bakat bisa didapatkan dengan satu pertandingan dan ada juga yang membutuhkan waktu yang lama. Kelima, tingkat bakat tidak ada hubungannya dengan tingkat kelangkaan bakat. Tingkat efektivitasnya bervariasi tergantung pada kegunaannya. Yang keenam, nilai C+3 bukan berarti 3 kali lipat nilainya dari bakat tier C. Bisa jadi cuma 2 kali lipat atau hanya 1:1. Yang ketujuh, jumlah bakat yang bisa disalin dalam waktu tertentu memiliki batasan. Beberapa bakat butuh waktu untuk disalin, dan selama periode itu tidak bisa menyalin bakat lain. Yang kedelapan, jumlah slot bakat setiap orang beragam, tergantung dari individu masing-masing. Dan yang kesembilan, tidak banyak yang diketahui tentang sintesis bakat. Yang pasti jika mereka adalah tipe bakat yang sama, tier unik dan tier S bisa dikombinasikan. Mengetahui itu, Hoyong menjadi lebih penasaran dengan bakat-bakat yang akan dia saksikan dari para pemain top tier. Dan untuk menunggu proses sintesis atau penggabungan bakatnya, Hoyong terus berlatih dengan giat. Beberapa hari kemudian, saat Hoyong lagi menonton pertandingan sepak bola, Monica terus memandangi Hoyong dengan penuh curiga. Saat Hoyong menanyakan apakah ada sesuatu yang aneh di wajahnya, Monica dengan tegas membenarkan kata-kata Hoyong itu. Dia kemudian memanggil Maria untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Dan saat Maria fokus mengamati Hoyong, dia pun merasakan ada sesuatu yang berbeda. Setelah beberapa menit mereka mengamati Hoyong, Monica akhirnya tahu kalau ternyata wajah Hoyong lebih tirus dibanding sebelumnya. Ngedenger itu, Hoyong terlihat malu-malu dan menyadari kalau bakat Sculpted Beauty level A+ yang dia salin dari kakak kini telah tersalin sepenuhnya. Beberapa hari telah berlalu. Hoyong yang baru bangun dari tidurnya terlihat sangat buru-buru seolah menunggu sesuatu yang sangat penting. Dan ternyata itu adalah proses sintesis yang kini telah selesai. Penggabungan antara Chainator pas sprinting level unik dengan lighting dribbling level S telah menghasilkan bakat baru, yaitu bakat storm dribbling level spesial unik. Dan untuk menyalin bakat itu secara penuh dibutuhkan waktu selama 75 hari. Sembari lari pagi, Hoyong terlihat gak sabar untuk merasakan bakat barunya itu. Ditambah lagi dia baru pertama kali melihat bakat dengan level spesial unik. Dan itu bakat yang hanya dimiliki oleh Hoyong seorang. Kegiatan Hoyong sehari-hari dihabiskan dengan sadar di lapangan dan istirahat di dalam bis tim. Dan saat bulan Agustus tiba, itu menjadi lebih sibuk lagi karena dia harus ikut berkompetisi di kejuaraan FA Cup. Begitupun dengan bulan September.
Sementara di tempat lain, Antonio yang merupakan skuad Real Madrid terus mengamati para pemain muda di Brazil. Dalam catatannya itu, pemain muda yang paling menjanjikan adalah Wu Hoyong. Meski umurnya masih sangat muda, tapi dia berhasil membawa Sao Paulo FC ke posisi kedua di Liga Nasional. Dan selama 5 bulan terakhir, dari 23 pertandingan, Sao Paulo berhasil mengamankan 17 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Dari 23 pertandingan itu, Hoyong berhasil mencetak 24 gol serta 11 assist. Anak ini benar-benar sangat hebat. Pertandingan berikutnya akan menjadi penentu. Dan di pertandingan berikutnya, ternyata Sao Paulo akan menghadapi FC Santos. Sang pelatih menyuruh para pemainnya untuk mewaspadai satu pemain lawan yang paling berbahaya. Pemain dengan prospek terbaik Brazil saat ini, yaitu Neymar Junior. Dia adalah alasan utamaku datang ke Brazil. Akhirnya aku bisa melawannya. Tiba hari pertandingan, para penonton di stadion terlihat tidak sabar untuk menyaksikan pertandingan big match tersebut. Dan semua perhatian itu tertuju pada Hoyong dari Sao Paulo dan juga Neymar dari FC Santos. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat penting untuk melihat siapa yang bisa membawa timnya menjadi pemenang. Pamela sebagai pelatih FC Santos meminta pemainnya untuk memenangkan pertandingan bagaimanapun caranya demi mengamankan puncak klasmen. Kabigol menyuruh pelatihnya itu untuk tidak khawatir. Begitupun dengan Kanso yang sangat percaya diri. Bahkan Neymar mengatakan kalau memenangkan pertandingan hari ini itu adalah hal yang sangat mudah. Ngelihat kelakuan para pemainnya, sang pelatih malah tambah khawatir. Dia kemudian menyuruh para pemainnya untuk mewaspadai Wu Hoyong. Ngedengar nama itu, Neymar yang pernah melihat rekaman permainan Hoyong mengakui kalau bocah itu cukup bagus. Dia memang pemain yang bagus, tapi dia tidak lebih baik dariku. Neymar kemudian menyuruh pelatihnya untuk tidak perlu khawatir, karena bocah itu akan dia tangani dengan baik. Pertandingan ini akan menyenangkan. Fluid babak pertama pun dimulai. Para pemain Santos langsung melakukan serangan di menit-menit awal pertandingan. Dan ketika bola dioperkan ke Neymar, Prenu yang langsung menghadangnya dapat dilewati Neymar dengan sangat mudah. Setiap dia melewati pemain lawan, dia merasa kalau adrenalin di dalam tubuhnya ikut terpacu. Dan itu membuatnya sangat senang. Saat hampir mendekati area kotak penalti, di sana ada Kabigol yang sudah siap menerima umpan. Tapi alih-alih mengoper, Neymar dengan percaya diri melakukan tembakan jarak jauh. Dan boom, bola pun malah membentur Mister Gawang. Semua orang langsung membeku sesaat setelah kejadian itu. Tapi tiba-tiba Neymar menyadari akan adanya bahaya. Bola yang membentur Mister itu kini telah dikuasai Rosca. Dia kemudian teringat dengan pesan pelatihnya yang menyuruh mereka untuk mewaspadai Rosca karena kehebatannya dalam mendistribusikan bola. Rosca langsung mendistribusikan bola itu ke arah depan. Dan di sana sudah berdiri Wu Hoyong yang langsung mengejar bola itu. Di saat 4 pemain lawan sudah berbaris untuk menghadangnya, tapi dengan bakat barunya, Hoyong berhasil melewati para pemain itu dengan sangat mudah. Orang-orang langsung dibuat terkejut dengan kejadian singkat itu. Sementara Hoyong yang berhasil menerobos sendirian langsung menembakkan tendangannya ke arah kiper. Dan gol pembuka pun sukses bersarang di jala gawang FC Santos. Saat Hoyong berlari melewati Neymar, terlihat sedikit kekesalan di wajahnya. Dia menganggap kalau gol itu hanya sebuah keberuntungan dari ketidakberuntungan yang dia dapatkan karena tendangannya membentur Mister Gawang. Bahkan tidak seperti dirinya yang memiliki banyak teknik, Hoyong cuman mencetak gol dengan menggiring bola dan berlari. Tapi semakin dia mencoba mengunggulkan dirinya sendiri daripada Hoyong, itu malah semakin membuatnya tambah kesal dengan fakta kalau Hoyong telah mencetak gol dengan begitu mudah. Sebelumnya orang-orang selalu memujinya dengan sebutan anak yang luar biasa yang akan memimpin masa depan dunia sepak bola. Seorang anak dengan bakat yang dianugerahkan oleh para dewa. Tapi menyadari kalau ada entitas lain yang mencoba bersaing dengannya, dia terlihat sangat kesal dan menolak mengakuinya. Dan untuk menenangkan dirinya kembali, Neymar menarik napas panjang. Begitu peluit pertandingan kembali dibunyikan, Neymar langsung unjuk skill roulette-nya untuk melewati Prenu.
Carlo yang ada di pinggir lapangan terlihat sangat was-was dengan Neymar yang mendapatkan bola. Menurutnya, Neymar adalah seorang pemain yang bisa bersinar ketika dia mendapatkan bola. Bahkan di formasinya kali ini, Carlo sengaja menempatkan 4 gelandang untuk menahan 3 penyerang lawan. Dan Hoyong yang menyadari kalau mereka kekurangan 1 gelandang menyuruh Casemiro untuk kembali ke garis belakang. Di sisi lain, Neymar yang menguasai bola lebih fokus pada dribblingnya dan tidak terlalu mempedulikan formasi lawan. Sementara Carlo yang melihat Neymar semakin ganas menyuruh asistennya untuk memindahkan Rosca ke area tengah dan Casemiro ke sisi pertahanan. Dan untuk serangan, dia menginstruksikan untuk memfokuskan permainan di sekitar Hoyong. Neymar dibantu Ganso terus melakukan serangan. Dan ketika dia kembali menguasai bola, Prenu langsung menahannya. Melihat Prenu kesulitan, Casemiro langsung menyadari kalau kaptennya itu butuh bantuan. Tapi sebelum dia bisa membantu, Neymar dengan cerdik menendang bola itu ke samping Prenu dan kemudian berlari menyusulnya. Dan saat tinggal berhadapan dengan kiper, dia pun langsung melepaskan tendangannya. Dan gol penyama kedudukan pun berhasil bersarang di gawang Sapaulo. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-1. Di ruang ganti pemain, Prenu terlihat sangat murung karena dia tidak bisa menghentikan Neymar di lapangan. Dalam keputusasaannya itu, Hoyong kemudian menepuk pundaknya dan mengatakan kalau itu semua akan baik-baik saja. Kita masih belum kalah, dan jika bukan karena dirimu, mereka pasti sudah mencetak 2 gol lagi. Hoyong meminta Prenu untuk tidak membebani dirinya sendiri. Dan jika lawan mencetak gol lagi, maka dia juga akan mencetak gol lagi ke gawang mereka. Mendengar itu, Prenu pun menjadi lebih tenang. Sementara di ruang ganti tim Santos, Neymar terlihat tidak puas dengan pertahanan mereka di pertandingan hari ini. Hoyong telah beberapa kali menerobos pertahanan dengan sangat mudah. Kenapa kita tidak bisa menghentikannya? Aku tidak bisa berkonsentrasi dalam penyerangan ketika aku tidak tenang. Sang pelatih kemudian merespon kekhawatiran Neymar dan berencana untuk memasukkan Felipe Luas dalam pertahanan. Dia adalah pemain yang punya keterampilan defensif yang baik, terutama refleks dan antisipasinya yang sangat baik, dan itu membuatnya kuat dalam pertahanan man to man. Memasuki babak kedua, FC Santos langsung melakukan pergantian pemain dan memasukkan Felipe Luas. Dan begitu peluit dibunyikan, Sapaulo langsung melakukan serangan di menit-menit awal. Ketika Hoyong menguasai bola, Felipe langsung bersiap untuk menghadangnya. Dan ternyata selama ini dia telah menganalisis permainan Hoyong lewat video-video yang dia tonton. Meski keahliannya dalam video itu sangat memukau, tapi entah kenapa Felipe merasa kalau skill yang Hoyong tunjukkan di hari ini jauh lebih tinggi daripada yang telah dia lihat dalam video. Dengan adanya Douglas di sebelah kanan, kemungkinan Hoyong akan melakukan 2 hal. Melakukan dribbling melewatinya atau mengoper bola ke Douglas. Felipe langsung berlari sambil mengantisipasi kedua kemungkinan itu. Dan saat Hoyong tiba-tiba berhenti, Felipe dibuat kaget dengan pergerakan bocah di hadapannya itu. Dalam kebingungannya itu, Hoyong langsung mengeluarkan skill olah bolanya. Saat dia berpikir kalau Hoyong akan mencoba melewatinya, tapi tiba-tiba bola itu malah Hoyong tendang ke sebelah kiri. Dan di sana sudah ada Douglas yang berlari menjemput bola. Aku telah tertipu olehnya. Aku tidak ingat dia bermain seperti ini dalam video. Dan Douglas pun sukses mencetak gol dan membuat Sapaulo kembali mengungguli FC Santos. Pada akhirnya pertandingan itu pun berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Sapaulo. Dan di pertandingan itu, Hoyong sukses mencetak 2 gol dan juga 1 assist. Hoyong yang melihat Neymar langsung mengaktifkan penglihatan bakatnya. Dan di sana ada 5 bakat lebih yang dimiliki oleh Neymar. Salah satunya adalah bakat jenius sepak bola level S-. Dari ketiga syarat penyalinan, Hoyong telah memenuhi 2 persyaratan. Dan untuk syarat yang ketiga, yaitu Man of the Match, akan diumumkan pada malam hari. Untuk sekarang, aku akan menyalin bakat dribbling jenius level A+3. Dan di pertandingan selanjutnya, aku akan menyalin bakat jenius sepak bola level S-. Sementara itu, Prenu yang bermain secara penuh melawan Neymar merasa seperti dia ada di neraka. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak dapat bantuan dari teman setimnya, apalagi bantuan dari Hoyong. Terima kasih karena kau telah menyelamatkanku. Di saat Hoyong dan Prenu meninggalkan lapangan, Neymar terlihat masih memandangi Hoyong dari kejauhan.
Tatapan mereka saling bertemu mengisyaratkan kalau pertarungan mereka untuk memperebutkan yang terbaik masih belum berakhir. Pagi hari setelah pertandingan melawan Santos, Carlo terlihat sedang membaca koran yang memuat tentang timnya yang berhasil mengalahkan FC Santos dan berhasil memuncaki klasmen Liga. Meski itu adalah hal yang menggembirakan, tapi dia masih terlihat tidak puas karena mengingat pertahanan Sao Paulo yang masih sangat rapuh. Di pertandingan sebelumnya, Prenu terlihat sangat kewalahan saat berhadapan dengan Neymar. Tapi dia sengaja tidak menggantinya supaya Prenu bisa belajar untuk menghadapi tembok besar seperti Neymar. Di pertandingan bulan Februari nanti, mereka akan kembali berhadapan dengan Santos. Dan sebelum hari itu tiba, Carlo harus sudah menemukan cara untuk menghentikan Neymar. Saat dia memasuki lapangan untuk melakukan pengecekan, di sana sudah ada Hoyong, Prenu, dan juga Casemiro yang sedang berlatih. Ngelihat kegigihan para pemainnya untuk meningkatkan kemampuan, Carlo terlihat sangat senang. Itu adalah pola pikir profesional yang selalu diajarkan. Dan sejak saat itu, Sao Paulo FC lebih banyak latihan di lapangan. Hoyong akan mengumpulkan rekan-rekan setimnya jika memungkinkan untuk melaksanakan sesi latihan tambahan. Terutama Prenu yang harus memarking Neymar dan Casemiro yang harus berjaga bersama dengan Prenu. Di hari itu, Hoyong juga mengajak Prenu dan Casemiro untuk latihan tanding 2 lawan 2. Aku akan bermain seolah jadi Neymar dan Rosca sebagai kabigol. Dan latihan untuk menghentikan Neymar pun dimulai. Hoyong langsung menggiring bola ke arah Prenu dan dengan lincahnya dia terus membuat Prenu kewalahan sampai dirinya dibuat bengong. Bu Hoyong, apakah dia selalu sebaik ini dalam menggiring bola? Untung saja dia bukan lawanku yang sebenarnya. Hoyong yang melihat Prenu terdiam langsung menegurnya dan menyuruh Prenu untuk fokus menghadangnya. Aku akan meniru Neymar sebaik mungkin, jadi pastikan kau terbiasa dengan perasaan ini. Dengan bakat yang telah dia copy dari Neymar, Hoyong mencoba meniru gerakan lawannya itu. Ini akan menjadi latihan yang cocok untuk Prenu supaya dia bisa terbiasa dan tidak terintimidasi. Dan setelah beres latihan, Prenu pun bertanya kenapa Hoyong repot-repot membantunya. Dan udah jelas jawaban Hoyong adalah karena mereka satu tim. Dengan latihan itu, Hoyong juga tambah berkembang lagi. Beberapa bakat berhasil meningkat akibat latihan tambahan bersama Prenu dan juga Casemiro. Demi kemenangan tim, ayo kita tumbuh bersama. Beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 22 Desember, final FA Cup akhirnya berlangsung. Lawan yang akan Sao Paulo hadapi adalah tim Liga Satelit, yaitu Santa Cruz FC. Meski mereka mempunyai pemain sayap yang jago dribbling, tapi tidak sejago Neymar. Dan itu adalah kesempatan yang bagus untuk menguji hasil latihan mereka selama ini. Para pemain Santa Cruz langsung menyerang di menit-menit awal pertandingan. Dan begitu bola dioperkan ke pemain sayap yang punya kemampuan dribbling yang bagus, Prenu langsung menghadangnya. Dia terus menjaga ketat pemain bernomor 10 itu meski sang pemain sudah mengeluarkan skill dribblingnya. Dan ketika ada celah, Raphinha berhasil masuk dan langsung merebut bola itu. Saat bola dioperkan ke Rosca, Hoyong dan juga Douglas langsung bersiap dengan formasi mereka. Mereka saling mendistribusikan bola sampai melewati pertahanan lawan. Dan Hoyong yang mendapatkan kesempatan di depan gawang langsung mengkonversikan peluang itu menjadi sebuah gol. Para penonton terlihat bersorak dengan kekompakan mereka di lapangan. Setelah gol itu, Hoyong pun langsung menghampiri Prenu dan berterima kasih karena dia telah bertahan dengan sangat baik. Para penonton dibuat terus bersorak dengan banyaknya gol yang tercipta. Di pertandingan itu, Hoyong berhasil menciptakan 4 gol dan membawa Sao Paulo memenangkan kejuaraan FA Cup dengan skor akhir 7-0. Tapi sayangnya pada Januari 2005, Sao Paulo FC harus tersingkir dari kompetisi Liga Champions Amerika Serikat. Kekalahan itu disebabkan kelelahan yang mereka alami karena padatnya pertandingan. Tapi hal positifnya, mereka bisa lebih fokus pada 2 kompetisi yang tersisa, yaitu kejuaraan Super dan Liga Nasional. Sao Paulo saat ini memimpin klasmen sementara Liga dengan 77 poin. Di posisi kedua, FC Santos terus mengekor mereka dengan 75 poin. Pertandingan memperebutkan kejuaraan pun akhirnya kembali dimulai. Di dalam lapangan, Hoyong memberitahu Casemiro untuk berhati-hati dengan tembakan jarak jauh Kanso. Karena dari penglihatan bakatnya, Kanso memiliki bakat powerful long range shot level B-.
Hoyong juga kembali melihat bakat yang dimiliki Neymar, dan di sana terdapat syarat rahasia untuk menyalin bakat jenius sepak bola level S-nya, yaitu memenangkan bola emas Liga Nasional. Kita pasti memenangkan ronde ini dengan semua kerja keras kita selama ini. Sesaat setelah peluit dibunyikan, para pemain dari FC Santos langsung merancang serangan. Begitu bola dioper ke kaki Kanso, dia langsung melakukan ancang-ancang untuk melakukan tembakan jarak jauh. Tapi untungnya Casemiro dengan sigap menghadang tembakan itu. Rosca langsung mengambil bola tersebut dan menyuruh yang lainnya untuk segera mengubah formasi menjadi 4-3-3 untuk melakukan serangan. Hoyong dan juga Douglas langsung berlari ke depan dan saling mendistribusikan bola. Dan saat Hoyong melihat ada dua gelandang bertahan di depannya, dia pun mengurangi kecepatan serangan mereka. Kalau aku bisa menghadangnya, aku pasti akan mendapatkan banyak atensi. Dan ternyata selama ini dia telah berlatih tanpa lelah bersama Neymar dan Gabigol untuk menghentikan Hoyong. Dia sangat percaya diri kalau latihannya selama ini sudah meningkatkan kemampuan bertahannya, dan itu cukup untuk menghentikan bocah di hadapannya. Hoyong yang menguasai bola semakin mendekati Hota sambil melakukan gerak tipuan. Tapi Hota terus mengamatinya sambil menunggu momen yang tepat untuk merebut bola. Saat Hoyong semakin mendekat dan dirasa itu adalah momen yang tepat, dia pun langsung melancarkan tackle-nya. Tapi sayangnya Hoyong malah berhasil lolos dan meninggalkan dirinya yang menganga. Anjir lah, udah capek-capek latihan tetep aja kena gocek. Tapi di sana masih ada satu gelandang bertahan yang sudah siap menunggu Hoyong. Tidak seperti Hota, si Menatu ini semakin Hoyong mendekatinya, dia malah semakin ketakutan. Dan alhasil Hoyong pun dengan mudah melewatinya. Tapi itu masih belum berakhir karena ternyata masih ada Felipe Luis yang akan kembali menantang Hoyong. Begitu dia berhadapan dengan Hoyong, tubuhnya langsung menggigil ketakutan seolah-olah dia sedang berhadapan dengan monster. Dan itu ngebuat Hoyong dengan mudah ngolongin tuh bek lawan. Mengetahui kalau itu akan menjadi aibnya, si Felipe Luis pun cuman bisa terduduk malu. Hoyong yang sedang membawa bola kini hampir memasuki daerah kotak penalti. Tapi di sana masih ada beberapa gelandang bertahan. Di sebelah kiri dia ngelihat Douglas yang juga ada dalam kawalan lawan. Sementara kini dua gelandang bertahan sudah berada di hadapan Hoyong. Hoyong langsung mengoperkan bola itu ke Rosca yang berdiri bebas di sebelah kanannya. Dan begitu Rosca mendapatkan bola, pemain lawan langsung berlari ke arahnya. Tapi dengan sangat brilian, Rosca melakukan lob untuk memberi umpan lambung ke arah depan. Dan Hoyong yang mendapatkan umpan itu pun dengan keras menendang bola itu ke arah gawang. Dan gol pembuka pun sukses bersarang di gawang lawan. 1-0 untuk keunggulan Sao Paulo. Rosca dan yang lainnya langsung berlari seraya memeluk Hoyong. Sementara di tribun, para penonton dibuat bersorak dengan permainan dari Sao Paulo FC. Di sana juga ada seseorang yang terlihat serius mengamati pertandingan itu. Dia adalah Charles Leshak, agen pencari bakat dari FC Barcelona. Dia terus mengamati para pemain di lapangan, termasuk Neymar Junior yang memiliki pergerakan yang sangat tajam. Begitupun dengan para pemain lainnya yang terus bekerja keras dan menunjukkan keahlian mereka. Dia menilai beberapa dari mereka terlalu berlebihan dan merusak diri sendiri. Tapi anak itu, Hoyong, tahu bagaimana mengendalikan diri. Dia hanya menunjukkan skillnya di saat situasi penting. Dia sangat paham dengan pergerakan arus permainan. Dan bisa dibilang dia mendominasi pertandingan ini. Charles dibuat kebingungan karena seharusnya dia datang untuk mengobservasi Neymar. Tapi dia malah menemukan sesuatu yang lebih menakjubkan. Dia dibuat sangat terkesan dengan bocah yang baru dia lihat itu. Bahkan saking terkesimannya, Charles gak bisa mengalihkan pandangannya dari bocah Asia itu. Memasuki sesi istirahat babak pertama, Prenu sebagai kapten tim terus menguatkan dirinya sendiri dengan kata-kata positif. Hoyong kemudian menghampirinya dan memuji kinerja kaptennya itu yang telah sukses menghadang para pemain Santos. Berkat kinerjanya itu, gawang Sao Paulo masih belum kebobolan. Hoyong juga memintanya untuk tidak terlalu memikirkan Neymar. Dia juga mengatakan dalam permainan sepak bola, pikiran harus jernih. Jika ada kecemasan di dalamnya, maka semua tidak akan berjalan dengan baik. Dan sebelum babak kedua dimulai, mereka berdua pun saling menyemangati satu sama lain.
Di awal babak kedua, para pemain Santos terlihat semakin agresif dalam melakukan serangan. Hoyong yang melihat itu meminta teman-temannya untuk tidak panik dan tetap fokus pada pertandingan. Saat Neymar mengoperkan bola ke Kanso, di sana sudah ada Casemiro yang langsung menghadangnya. Casemiro terus fokus pada lawan di hadapannya itu. Dia percaya kalau semua latihan intens yang telah dia lakukan bersama Hoyong bisa membuatnya menghentikan seorang Kanso. Melihat Casemiro yang tanpa celah, Kanso pun dibuat kesulitan untuk melewatinya. Dan pada akhirnya dia memilih untuk mengoperkan bola ke Neymar. Tapi tiba-tiba Hoyong langsung menjegal operan itu. Aku sudah menjalani latihan untuk hari ini, tapi bahkan operan dan tembakanku bisa diblokir dengan mudah. Tapi sayangnya bola yang sebelumnya diblokir itu malah jatuh ke arah Neymar. Saat dia masuk ke kotak penalti, Prenu langsung berlari mencoba menghadangnya. Tiba-tiba flashback ke waktu setelah babak pertama berakhir. Sang pelatih FC Santos terlihat memarahi Neymar dan memintanya untuk menjaga nama baiknya sendiri. Di mata penggemar FC Santos, kau adalah pemain dengan bakat bawaan. Kau telah mengharumkan namamu bahkan di usia muda. Jangan sampai semua itu dipermalukan di pertandingan kali ini. Dan kata-kata pelatihnya itu membuatnya semakin ingin menunjukkan kualitasnya di lapangan. Ngelihat Prenu yang ada di hadapannya, Neymar beranggapan kalau back itu bukanlah tandingan baginya. Neymar langsung melakukan skill gerak tipunya. Sementara Prenu yang ngelihat itu cuman mematung mengamati. Menyadari kalau tidak ada tanda-tanda lawannya tertipu, Neymar pun berencana melakukan skill lainnya. Neymar langsung menembakkan bola ke celah dari dua kaki Prenu dan langsung berlari melewatinya. Tapi sayangnya Prenu berhasil menghentikan pergerakan bola itu yang ngebuat Neymar sangat kaget. Prenu langsung mendribble bola itu dan menendang bola ke depan. Sementara Neymar masih dibuat tak percaya dengan skillnya yang dipatahkan oleh bek yang sebelumnya dia kacangin. Bagaimana dia bisa berubah hanya dalam beberapa bulan? Itu pasti hanya kebetulan saja. Meski di kesempatan setelahnya Neymar berhasil melewati Prenu, tapi tidak ada gol yang tercipta. Semua kesempatan yang mereka dapat selalu berhasil digagalkan oleh Hoyong dan juga para pemain Sao Paulo lainnya. Dan semakin lama kerjasama para pemain Santos semakin menurun. Saat memasuki menit ke-40, Sao Paulo yang mendapatkan bola langsung melakukan serangan secara penuh. Suara Rosca yang menyuruh mereka maju terdengar sampai ke depan dan Hoyong terus berlari tanpa melihat ke belakang karena dia merasa tanpa melihat pun dia mengetahui arah bola yang akan diberikan Rosca. Ini adalah soal kerjasama tim. Begitu Rosca menembakkan bola ke depan, Hoyong langsung melesat meninggalkan dua kawalan dari gelandang bertahan lawan. Para penonton bahkan dibuat terkejut dengan kecepatan Hoyong itu. Ketika bola jatuh ke kakinya, Hoyong langsung menendang bola itu lalu kembali melesat meninggalkan tiga pemain lawan. Itu adalah bakat dari Storm Dribbling level spesial unik. Kini Hoyong tinggal berhadapan dengan kiper. Saat si kiper mencoba maju untuk menghentikan Hoyong, seketika dia dibuat ketakutan dengan aura yang Hoyong keluarkan. Dan saat si kiper mengira kalau Hoyong akan langsung menembak, ternyata Hoyong malah kembali menggocek tuh kiper sebelum akhirnya mencetak gol. 2-0 untuk keunggulan FC Sao Paulo. Dan dengan dua gol itu, FC Sao Paulo pun keluar menjadi juara Liga Nasional Brazil Under 15. Mereka terlihat merayakan keberhasilan itu di lapangan. Beberapa penonton masih tidak menyangka kalau Neymar dan FC Santos berhasil dikalahkan oleh seorang bocah asal Korea. Dan kekecewaan itu juga terlihat jelas dari raut wajah Neymar di lapangan. Setelah melewati begitu banyak perjuangan dan akhirnya kelelahan, Hoyong pun terlihat berbaring di atas lapangan. Dan itu semua dikarenakan bakat Storm Dribbling level spesial unik yang Hoyong aktifkan sebelumnya. Meski hasilnya sangat menakjubkan, tapi efek sampingnya sangat parah. Bahkan saat ini Hoyong tidak bisa bangun karena terlalu kelelahan. Aku harus membuat pertahanan tubuhku lebih kuat. Kalau tidak, aku akan gampang kelelahan. Tapi meski saat ini Hoyong sangat kelelahan, dia terlihat puas karena kembali bisa menyalin salah satu bakat lawannya. Kini bakat excellent passing level B+2 milik Kanso berhasil tersalin menjadi bakat baru Hoyong. Dalam kelelahannya itu, tiba-tiba Hoyong dihampiri oleh seseorang. Dan ternyata itu adalah Prenu yang mengulurkan tangannya untuk membantu Hoyong berdiri. Dengan mata yang berkaca-kaca, Prenu berterima kasih ke Hoyong karena selama ini telah berjuang bersama mereka.
Kemampuan mereka pun berkembang berkat kontribusi Hoyong yang selalu mengajak mereka berlatih bersama sampai bisa memenangkan kejuaraan Liga Nasional. Setelahnya, Hoyong didatangi Neymar yang mengajaknya untuk bersalaman. Dan tiba-tiba Neymar merasakan sesuatu, yaitu telapak tangan Hoyong yang terasa kasar dan juga bagian luar tangannya. Dari sana Neymar mengerti kenapa Hoyong bisa mengalahkannya. Itu karena anak di hadapannya ini telah bekerja keras untuk mengasah bakat yang dia miliki. Dia pun terlihat sangat malu dengan kesombongannya selama ini yang terlalu percaya diri dengan bakatnya sendiri. Aku akan mengingat kekalahan ini dan akan membalasnya nanti. Aku yakin lain kali aku pasti akan menang. Setelah pertandingan selesai, Hoyong dibanjiri dengan kamera yang terus memotretnya dan juga pertanyaan dari para wartawan. Salah satu wartawan menanyakan tentang rencana Hoyong selanjutnya. Tujuanku selanjutnya adalah Super Championship dan memenangkan treble winner. Hari itu pun akhirnya berakhir dan keesokan malamnya Hoyong terpilih sebagai man of the match dalam pertandingan itu. Pada malam harinya bukannya tidur nih bocah malah memandangi status window. Ternyata itu adalah status window bakat yang dimiliki oleh Neymar yang kini Hoyong berhak memiliki salah satunya. Hoyong kemudian memilih bakat Exceptional Flexibility level A- untuk melengkapi bakat Advanced Dribbling level B+2-nya. Itu dia pilih karena bisa membantu keseimbangannya saat melakukan pergerakan dengan kecepatan penuh supaya terhindar dari cedera ligamen. 4 hari kemudian saat ronde ke-38 Liga Nasional, Sao Paulo FC dengan gelar juara yang sudah mereka raih membantai lawannya dengan skor akhir 5-0. Di pertandingan itu, Hoyong juga mencetak gol jarak jauh yang mengagumkan yang memperkuat posisinya sebagai pencetak gol terbanyak. Dan di sesi penghargaan, Hoyong mendapatkan Golden Ball sebagai pencapaiannya di musim tersebut. Selain itu, Hoyong juga memenangkan penghargaan pencetak gol terbanyak serta terpilih sebagai pemain terbaik musim ke-11. Dan hadiah terakhir yang Hoyong dapatkan adalah bakat Football Genius level S- yang telah sukses Hoyong salin dari Neymar. Dibutuhkan 40 hari untuk menyalin bakat tersebut secara penuh. Dan selama 40 hari ke depan, Hoyong tidak bisa menyalin bakat lainnya. Di sisi lain, Prenu dan Casemiro juga mendapatkan penghargaan sebagai defender terbaik meski berada di posisi kedua dan ketiga. Gelandang terbaik jatuh pada Rosca dan kiper terbaik jatuh pada Pedersen dari Sao Paulo. Dan di malam harinya mereka mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan itu. 27 Januari 2005 di Rio de Janeiro, Stadion Maracana. Sebelum laga final kejuaraan Super dimulai, Carlo menyemangati para pemainnya yang tinggal satu langkah lagi memenangkan treble. Dan pemain yang harus mereka waspadai adalah Philippe Coutinho yang berposisi sebagai gelandang tengah. Pemain itu dianggap sebagai penerus Iniesta, salah satu bintang muda terbaik Brazil. Jika kalian bisa mengalahkan pemain seperti Neymar dan Pato, kalian tidak perlu takut. Tapi meski begitu, tidak peduli seberapa bagusnya kalian, satu kesalahan saja sudah cukup untuk ngebuat kalian dikritik. Jadi berikan yang terbaik sampai akhir pertandingan. Final kejuaraan Super antara Sao Paulo FC versus CR Bakuda Gaida akhirnya dimulai. Saat memasuki lapangan, Hoyong langsung mengeluarkan penglihatan bakatnya begitu menatap Coutinho. Terdapat 5 bakat mulai dari bakat C+3 sampai level A yang ada dalam status window-nya. Dan untuk menyalin salah satu bakat itu terdapat 2 syarat. Yang pertama mencetak 2 gol dan yang kedua memblokir umpan dari Coutinho. Begitu peluit dimulai, bola langsung dioperkan ke Rosca. Dan operan itu terus berlanjut dari kaki ke kaki sampai kembali ke Hoyong. Saat melihat pemain lawan di hadapannya, Hoyong langsung melakukan gerak tipu dan melewati pemain itu. Hoyong langsung membidik sasaran tembak dan boom! Bola pun masuk ke gawang lawan dengan sangat mudah. Tapi sebelum Hoyong melakukan selebrasi, kilatan cahaya muncul membentuk status window. Dan ternyata itu adalah bakat piercing happy mid-range shot yang naik level menjadi B+2. Setelah beberapa menit dari terciptanya gol pertama, para penonton menilai kalau setelah gol itu Sao Paulo terus menjaga momentum. Mereka menyadari perbedaan kemampuan dari tim yang saat ini sedang bertanding dan menganggap kalau gelar Liga Nasional yang didapatkan oleh Sao Paulo bukan hanya sekedar keberuntungan, tapi murni dari kualitas permainan dan pemainnya.
Coutinho yang memiliki julukan playmaker jenius serba bisa bahkan dibuat kewalahan dengan kualitas pertahanan dan penyerangan Sao Paulo. Dia terus memperhatikan Hoyong dan menyadari kalau ini bukanlah Sao Paulo FC yang dia kenal seperti tahun lalu. Orang itu dialah yang membuat seluruh permainan Sao Paulo berkembang. Setelah melewati beberapa pemain, Hoyong kemudian mengoperkan bola ke Rosca. Dan dengan tendangannya itu, skor pun bertambah menjadi 2-0 untuk keunggulan Sao Paulo. Meski unggul dengan skor 2-0, para pemain Sao Paulo tidak mengendorkan serangan mereka. Hoyong yang kembali memporak-porandakan pertahanan lawan langsung memberikan umpan ke arah samping. Dan Douglas pun sukses menendang bola itu melewati kiper lawan. Babak pertama berakhir dengan skor 3-0 untuk keunggulan FC Sao Paulo. Dengan keunggulan yang cukup jauh, beberapa pemain Sao Paulo dengan percaya diri meyakini kalau mereka akan memenangkan pertandingan itu. Tapi Prenu langsung menghentikan kegembiraan mereka itu dan mengatakan kalau pertandingan belum berakhir dan meminta mereka untuk tidak menganggap remeh tim lawan. Rosca, Douglas, dan juga Casemiro menyetujui kata-kata kaptennya itu. Sementara Hoyong yang melihat pemandangan itu merasa bangga dengan teman-temannya yang semakin dewasa. Pertandingan ini mungkin pertandingan terakhirku di Brazil. Walau hanya sebentar, aku ingin terus bermain dengan semuanya. Ayo kita mulai lagi. Memasuki babak kedua, para pemain dari CR Baku merubah formasi mereka menjadi 5-3-2. Dan itu merupakan formasi untuk memperkuat area pertahanan. Hoyong yang menyadari kalau lawan mereka menggunakan formasi parkir bis langsung menggocek mereka satu persatu dan menarik para pemain lawan untuk merebut bola darinya. Di saat fokus mereka teralihkan pada Hoyong, Rosca dan juga Douglas langsung melesat meninggalkan kawalan lawan. Sambil terus melewati para pemain lawan, Hoyong yang melihat Douglas tanpa kawalan langsung mengoperkan bola kepadanya. Dan tanpa berlama-lama, Douglas pun langsung melakukan ancang-ancang. Sebuah tembakan langsung melesat ke arah gawang dan gol pun kembali tercipta. Para penonton kembali bersorak dengan gol keempat dari Sao Paulo. Tapi gak cukup sampai di situ, Hoyong yang mendapatkan umpan lambung sukses mengeksekusinya menjadi sebuah gol lewat sundulannya. Dan beberapa menit berselang, Hoyong kembali mencetak gol lewat tembakan jarak jauhnya, yang ngebuat dia sukses menciptakan hat-trick di pertandingan terakhirnya. Dan bukan cuma itu saja, tapi Hoyong juga sukses menyalin salah satu bakat milik Coutinho, yaitu Exceptional Agility level B-. Pertandingan final itu pun berakhir dengan skor 6-0 untuk keunggulan Sao Paulo. Dan dengan kemenangan itu, mereka sukses meraih treble winner dalam satu musim. Sementara itu, di tempat lain, beberapa orang sedang membicarakan tentang potensi yang dimiliki Hoyong. Orang yang berada di tengah mengatakan kalau berkat performa Hoyong di Sao Paulo, Federasi Sepak Bola Asia memilih Wu Hoyong sebagai salah satu dari 5 pemain prospek terbaik di Asia. Dan dia meminta agar FC Barcelona untuk segera merekrutnya. Direktur teknis Barcelona, Charles Leshak. Tapi sayangnya keinginannya itu mendapatkan penolakan dari petugas keuangan dan juga petugas negosiasi klub. Mereka mengatakan kalau pemain seperti itu ada banyak berkeliaran di Eropa. Apa kalian meragukan pilihan saya? Kita harus melakukan negosiasi sebelum klub lain bergerak. Keputusan saya sudah sangat mutlak. Keesokan harinya saat Hoyong sedang latihan di depan rumah, Maria memanggilnya dan mengatakan kalau ada telepon untuknya dari Coach Justin, Coach Cha Bum Kun. Dan dalam percakapan itu, pelatih Cha Bum Kun mengajak Hoyong untuk bertemu setelah dia pulang ke Korea. Dia juga mengatakan kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan Hoyong. Dan nama orang itu adalah Park Young Won, pelatih timnas Korea Under 17. Cha Bum Kun kemudian menjelaskan kalau pada tahun ini akan diadakan World Cup di Peru untuk usia Under 17. Mendengar itu, Hoyong langsung terkejut. Dia terlihat sangat bersemangat begitu mendengar kejuaraan dunia dengan penuh talenta muda yang menjanjikan dari seluruh dunia akan berkumpul. Kalau aku yang masih 12 tahun bisa masuk ke tim itu, aku bisa memecahkan rekor sebagai pemain termuda. Dan bersambung. Sebagai informasi, ini adalah end season 1 dan sayangnya season 2-nya masih belum ada. Tapi Mimin masih punya alur cerita bertemakan sepak bola yang lainnya yang Mimin jamin bakalan lebih seru lagi. Sampai jumpa dan sehat selalu. Bye.